Ya, maaf Bapak Ibu, karena ada sedikit kesalahan teknis, ada sedikit terganggu, mohon maaf. Ya, baik Pak Dadan. Ya Pak. Ya, ini mohon maaf kita bisa mulai. Silakan. Ya, baik Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Selamat siang. Ya, ini mohon maaf atas keterlambatan untuk mulai acara. Di sini di pertemuan pertama di program Data Sharing kegiatan penyusunan bahan ajar dan praktika yang akan dibawakan oleh Dataser Bapak Dadan Hermawan, SSI, MSI, PhD. Kita akan memulai dari materi ini. Yang terhormat Bapak Dadan Hermawan, dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Samuel Saregar. Selamat siang kepada Bapak Ibu sekalian di Universitas Cendrawasih Jayapura. Kalau di tempat kami ini masih pukul 11.24 Pak. Di sana sudah pukul 13.24 ya. Ya. Ya, mudah-mudahan ini tetap semangat begitu untuk mengikuti program Data Sharing. Terima kasih atas pembukaan yang tadi disampaikan oleh Pak Samuel dan sekalian. Hari ini kita akan memulai sesi pertama untuk penyusunan bahan ajar dan praktika. Mungkin sebagai sedikit perkenalan, ya, tadi sudah disampaikan nama saya. Saat ini saya sebagai dataser untuk 7 Pertisas ya, dalam program tahun ini saya diminta mengisi dan salah satunya di Cendrawasih untuk penyusunan bahan ajar dan praktika. Saat ini saya sebagai staf dosen di jurusan Kimia Fakultas MIPA Unsud Purwokerto, Dinas Sudirman. Saat ini juga saya di Unsud sebagai Ketua Pusat Koordinasi dan Penjaminan Mutu Penelitian di LPPM Unsud, sekaligus juga sebagai Ketua Pusat Unggulan Iptek di Unsud. Kemudian juga salah satu reviewer nasional untuk penelitian di Dikti begitu ya. Baik, sedikit perkenalan dari kami mungkin sekian ya. Pada penyusunan bahan ajar dan praktika ini kami diberi waktu 14 hari untuk menyampaikan materi dan juga pendampingan ya, dan sesuai dengan kesepakatan dengan panitia atau PJ kegiatan, kita akan padatkan setiap pertemuan selama 2 jam begitu Pak Sam. Kita akan mulai pukul berapa ini Pak yang harus saya bikin Pak? Judul yang harus saya terima kasih ya. Kalau di jadwal jam 13 ya Pak ya. Ya, insya Allah sampai pukul 13. Mudah-mudahan untuk materi pertama kali ini kita akan membahas terkait dengan pengenalan tentang bahan ajar dan praktika. Sebelumnya saya sampaikan ini kira-kira apa TOR ya yang mungkin bisa kita sepakati Bapak Ibu sekalian. Ini ada ibunya Pak atau bapak-bapak semua ya? Kebetulan ini ibunya belum bergabung, berarti saya nanti manggil bapak-bapak semua begitu ya. Ya. Bapak sekalian yang saya hormati, kira-kira ini dalam 14 kali pertemuan tapi dipadatkan menjadi 7 kali. Pertama kita akan membahas tentang pengenalan bahan ajar dan praktika. Mudah-mudahan dalam satu sesi bisa, dalam 2 jam ini bisa kami sampaikan semuanya. Tapi kalaupun ada yang belum, nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. Kita akan bahas juga terkait dengan anatomi bahan ajar dan praktika. Lalu kita akan bahas sedikit tentang sitasi dan anti plagiarisme. Ini penting untuk penulisan karya ilmiah. Bukan hanya buku sebetulnya, tapi juga termasuk jurnal ilmiah. Lalu kita nanti akan menambahkan sebagian terkait dengan penyusunan daftar pustaka dalam bahan ajar. Walaupun mungkin nanti ada materi lain dari dataser yang lain kalau misalnya ada di Uncen terkait dengan software manajemen kepustakaan ya. Tapi ini saya tambahkan sedikit saja untuk tambahan melengkapi materi bahan ajar. Lalu nanti kita 3 pertemuan terakhir kita akan praktik penyusunan bahan ajar dan praktika, mungkin lebih ke workshop atau klinik istilahnya begitu ya, supaya nanti outputnya bisa tercapai. Nah, untuk pendampingan via Google Classroom karena kita tidak ada tatap muka langsung atau offline, maka saya menyediakan via online melalui Google Classroom. Ini kodenya, silakan nanti Bapak sekalian dicatat ya. Mohon maaf ini tadi tidak sempat saya upload. Jadi sudah saya upload materi hari ini untuk pengenalan
pengenalan bahan ajar 2 November 2020, nanti bisa dibuka di Google Classroom. Tadi saya baru ini membuatnya. Jadi ZYWRYRW ya untuk masuk ke kelas Google Classroom. Mohon maaf ini ada fotonya Pak Samuel Siregar ini di depan gitu. Ini online begitu ya. Baik, demikian sebagai pengantar saya ingin menyampaikan sebuah inspirasi dari penulis terkenal ya, ini Andrea Hirata. Belum lama ini, Januari 2020, beliau menuliskan tentang writing is living, kata beliau. Ya, baginya kegiatan menulis merupakan sebuah kebutuhan yang ia lakukan secara terus-menerus, ya. Bahkan kalau bisa tanpa putus, sama halnya dengan bernafas, berjalan dan bergerak. Nah, menurutnya jika menulis sudah menjadi bagian dari hidup, kita akan terus menulis kapanpun, dimanapun, tanpa memandang tempat atau waktu. Karena menjadi keseharian kita tidak merasa menulis sebagai beban. Demikian Bu sekalian ya, mudah-mudahan bahwa sekalian ya, menulis adalah menjadi bagian kehidupan kita dan bukan menjadi beban begitu ya. Baik, ini materi kita untuk hari ini adalah pengenalan bahan ajar dan praktika. Apa saja yang termasuk bahan ajar dan pedoman praktika, dan nanti juga akan saya bahas sedikit tentang format dan juga kenapa kita penting menulis buku secara umum begitu ya. Nah, ini saya awali dengan pendahuluan bahwa sekalian, ini menjadi tugas kita semuanya sebagai seorang dosen ya, di perguruan tinggi. Ada tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Ini kita sudah memahami ini semuanya, bagian dari tugas kita dalam mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian. Nah, apa yang terkait dengan menulis buku begitu ya? Jadi termasuk bagian dari tridharma perguruan tadi disebutkan. Kalau kita buka dalam ini peraturan untuk angka kredit ya, pedoman angka kredit, salah satu bagian dari penelitian itu adalah menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya, baik itu berupa buku referensi maupun monograf. Nanti juga ada jurnal internasional, nasional, dan sebagainya. Di sini poinnya cukup besar Bapak sekalian ya. Menulis buku referensi itu poinnya sampai 40. Satu buku per tahun. Dan ini nilainya sama dengan menulis jurnal internasional bereputasi ini. Terindeks pada Scopus atau Web of Science misalnya, dan berimpact factor. Ini sama sekalian. Jadi kalau kita misalnya belum bisa menulis di jurnal internasional yang bereputasi, maka coba kita menulis minimalnya satu buku tentunya per tahun, ini untuk buku referensi. Lalu untuk buku monograf ini nilainya 20 ya, untuk satu buku per tahun. Apa itu buku referensi atau itu buku monograf nanti akan saya bahas. Intinya menulis adalah bagian dari tugas kita sebagai dosen dalam tridharma perguruan tinggi. Dan nanti ada pengakuan dari pembaca dan juga masyarakat dalam bidang ilmu dan spesialisasi tertentu yang mungkin penting begitu ya. Dan mungkin ini tambahannya bahwa menulis ya bisa menambah angka kredit begitu ya, naikkan pangkat, dan juga istilah insentif atau koin. Kalau di tempat kami di Unsud misalnya untuk buku ajar itu diberikan insentif sebesar 20 juta maksimal begitu untuk satu buku. Bagi yang produktif penulis buku ada insentif dari perguruan tinggi demikian. Baik, inilah bagaimana penilaian dan penulisan karya ilmiah termasuk buku di sini ya. Ada buku yang termasuk dengan referensi, ada buku monograf, ada book chapter saya tambahkan di sini ya. Nah, ini sebagian dari karya ilmiah yang harus kita buat dan kita publikasikan. Selain jurnal nasional, baik itu terakreditasi ataupun tidak terakreditasi, jurnal internasional baik yang terakreditasi ataupun tidak terakreditasi atau yang bereputasi ya. Ada juga proceeding dan juga tadi baik nasional maupun internasional. Nah, sekalian ini menjadi hal yang perlu kita kembangkan demikian ya, bagaimana kita menyiapkan karya ilmiah untuk kita ajukan dalam penilaian angka kredit dan juga terkait dengan kenaikan pangkat dan sebagainya begitu. Baik, ada juga unsur penunjang. Jadi Bapak-bapak sekalian, kalau kita buka pedoman angka kredit 2019, maka menulis buku juga ini bagian dari unsur penunjang, poinnya 5, tetapi di sini terbatas untuk menulis buku pelajaran SMA ke bawah. Ya. Dan diedarkan secara nasional. Jadi untuk buku SMTA
SMPT, SMTP, dan juga SD setingkat. Setiap buku nilainya sama. Ini angka kredit paling tingginya 5 poin. Jadi ini juga bagian dari unsur penunjang untuk menulis buku, tapi bukan untuk mahasiswa ya, tapi ini untuk pelajar. Nah, kita tidak akan bahas ini, tapi kita akan bahas terkait dengan bahan ajar termasuk buku dan juga pedoman praktik. Maaf, saya sekedar share, ini buku yang kami tulis waktu 2011, tapi ini memang tidak diedarkan di dalam negeri. Ini kebetulan kami waktu itu publikasikan ketika postdoc di Malaysia ini. Dan ini contoh book chapter yang kami publikasikan bersama tim di Malaysia waktu itu. Ini dipublikasikan secara online oleh Humana Press di Amerika Serikat ini. Kemudian ini tahun 2019, ya baru tahun kemarin kami juga mempublikasikan book chapter, dan ini online dan terindeks Scopus. Jadi ada juga buku atau book chapter yang memang bisa diindeks ya Scopus begitu. Baik, ada jenis buku lain, yaitu ada buku TTG istilahnya, atau teknologi tepat guna. Biasanya ini hasil dari karya pengabdian pada masyarakat. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan sekalian yang pernah membuat buku TTG mungkin memahami ini, harus ada editor isi atau konten dan editor bahasa. Kami saat ini sedang menggarap satu buku TTG yang berjudul Sabun Alami untuk Kreasi Souvenir. Rencana mau diterbitkan oleh Unsur Press, rencana tahun ini kalau bisa, ini dari jurusan kimia ini. Lalu kami juga dengan bimbingan mahasiswa yang sudah selesai ini, kami sedang membuat satu buku monograf ini ya. Rencana cetakan pertama 2020 rencananya ini. Ini berjudul untuk aplikasi high technology chromatografi untuk analisis pestisida dan obat. Begitu. Ini contoh. Artinya sama-sama kami sedang membuat gitu Pak Samuel dan kawan-kawan ya. Semoga ini menjadi bagian untuk tugas profesi kita sebagai dosen menulis buku begitu. Apapun bukunya silahkan kita coba. Gitu ya. Apa perbedaan buku monograf dengan buku teks begitu ya? Ciri buku referensi atau buku monograf atau juga buku teks gitu ya. Jadi isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis. Jadi yang penting, Bapak sekalian, kita menulis buku referensi atau monograf itu sesuai dengan keilmuan kita, sesuai dengan keahlian kita. Dan hasil penelitian atau pemikiran yang orisinal. Berbeda nanti dengan buku ajar ya. Nanti kalau buku ajar itu tidak harus bagian hasil penelitian. Tidak harus dari pemikiran kita. Boleh kita menyadur dari hasil penelitian atau karya orang lain, dan tentu kita citasi sesuai dengan format yang berlaku. Nah, kriteria ini membedakan antara buku referensi atau monograf dengan buku ajar. Perbedaannya di sini. Kalau buku teks atau referensi di sini atau monograf ya, yang dimaksud dalam PAK itu adalah hasil penelitian atau pemikiran yang original. Memiliki ISBN ini sama, tebal paling sedikit 60 halaman cetak. Ukuran standar demikian, diterbitkan oleh penerbit badan ilmiah, organisasi atau perguruan. Ini yang paling penting buat sekalian ya. Bagaimana kita menulis buku yang penerbitnya harus qualified. Jangan sembarangan. Karena kita sering ditawari ya, misalnya untuk menulis buku ataupun kadang juga menulis artikel untuk jurnal. Hati-hati jangan sampai kemudian nanti ya ada pelajaran berharga dari kemarin salah satu Pertisas gitu ya. Menuliskan sebuah artikel di jurnal, ternyata jurnalnya sekarang tidak termasuk yang diterima oleh dikti begitu ya, sehingga itu sayang, kemudian tidak bisa dihitung untuk angka kredit gitu ya. Kemudian isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan 1945. Ini 3 patokan yang perlu kita catat dari awal ya, jangan sampai kita menyimpang dari Pancasila 45. Ini terkait dengan buku monograf. Nah, sementara buku ajar, ini akan kita bahas lebih mendetil. Jadi terkait dengan core kita adalah penyusunan bahan ajar. Tapi kalau kemudian saya baca lebih mendetil yang saya dapatkan dari PIC, dari Uncen, lebih ke bagaimana menulis buku ajar begitu ya. Nah, tapi nanti saya tambahkan dengan terkait dengan buku ajar yang akan lebih banyak kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Definisinya sesuai dengan pedoman PAK dosen 2011. Ini literatur terbaru yang memang menjadi rujukan kita semuanya. Buku adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah. Nah, ini perlu dicatat ya. Jadi buku ajar hanya untuk satu mata kuliah tertentu yang ditulis dan disusun oleh pakar. Nah, kita termasuk di dalamnya adalah pakar ya, bidang terkait,
dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan. Ada beberapa kata kunci di sini yang perlu kita lihat adalah buku ajar ini untuk satu mata kuliah. Misalnya mata kuliah tertentu yang diampu oleh Bapak Ibu sekalian. Ditulis dan disusun oleh pakar. Tentunya kita sudah menyelesaikan studi S1, S2, bahkan mungkin S3, ya, sudah termasuk pakar di bidang terkait. Dan jangan lupa memenuhi kaidah. Ya, tadi ada format, jumlah halaman dan sebagainya harus kita ikuti, dan penerbitnya harus resmi. Anggota IKAPI atau anggota asosiasi perguruan tinggi dan sebagainya, dan catatan disebarluaskan. Nanti ada catatan misalnya minimal disebarluaskan ke 2 perguruan tinggi negeri misalnya, gitu ya. Ini ada catatan tambahan untuk diakui dalam penilaian PAK dosen 2019. Berikutnya adalah ini definisi buku ajar menurut versi lain. Ini salah satu penulis ya, Bacon, dia mengatakan buku yang dirancang untuk penggunaan di kelas. Nah, ini tambahan. Selain disebutkan tadi dalam pedoman PAK, buku ajar ini adalah untuk satu mata kuliah tertentu disusun dan disiapkan oleh para pakar, sama ya. Jadi ada pakar di sini yang menulisnya atau ahli dalam bidang itu, dan dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang sesuai dan serasi. Ini tambahan. Dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang sesuai dan serasi. Baik, kriteria buku ajar ya yang bisa kita ambil dari rujukan pedoman angka kredit. Pertama, buku ajar merupakan buku pegangan untuk suatu mata kuliah dalam satu semester. Nah, ini tepat seperti yang disampaikan oleh penulis tadi. Kriteria pertama, buku pegangan untuk mata kuliah dalam satu semester. Ini menjadi pegangan dosen dan mahasiswa. Gitu ya. Kalau ada tim teaching, maka itu tidak ada masalah ketika setiap dosen dalam tim teaching itu memiliki pegangan yang sama. Kemudian ditulis dan disusun oleh tenaga fungsional yang mengampu mata kuliah terkait. Jadi idealnya kita mengampu mata kuliah A, maka kita sendiri yang membuat bahan atau buku tersebut. Lalu yang ketiga, memenuhi kaidah buku ajar. Nah, ini tambahannya dilengkapi dengan kompetensi, tujuan pembelajaran, yaitu contoh soal dan kisi-kisi jawaban, daftar pustaka, glosarium, dan indeks subjek. Nanti kita bahas tentang format ya. Lalu buku disebarluaskan minimal ke 3 perguruan tinggi negeri. Nah, ini berarti ada selain perguruan tinggi kita begitu ya, tambahannya 3 perguruan tinggi negeri yang lain. Apa ciri buku ajar? Pertama, buku ajar ditulis secara sistematis dan terstruktur berdasarkan kebutuhan mahasiswa dan kompetensi akhir yang diinginkan. Maka penting nanti dimasukkan dalam buku ajar yang kita tulis adalah kompetensi apa yang ingin dicapai oleh mahasiswa. Sekarang kami juga sedang menyusun profil dari lulusan prodi. Nah, ini terkait dengan Merdeka Belajar juga, Bos sekalian. Ini sedikit saya sampaikan. Jadi program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini meminta setiap prodi nanti menyusun mata kuliah yang akan ditawarkan untuk prodi lain ya di dalam PT atau untuk prodi yang sama di luar PT gitu ya. Untuk PT yang sama prodi berbeda atau prodi yang sama di PT yang berbeda. Nah, maka kita harus tetap membuat standar lulusan yang ingin dicapai itu apa. Kompetensi apa yang diinginkan, yang ingin diraih untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Ini harus kita sampaikan. Kemudian yang kedua, dipergunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam proses perkuliahan ini. Jadi pengguna utama adalah ya dosen yang mengampu mata kuliah tersebut dan mahasiswa yang mengambil perkuliahan tersebut. Nanti berbeda dengan buku teks atau buku referensi yang boleh jadi rujukan buku teks itu bukan hanya untuk mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut, tapi juga untuk dosen-dosen lain atau bahkan umum. Gitu ya. Kemudian ada penjelasan tentang tujuan instruksional. Mungkin nanti dalam pembahasan tentang anatomi buku ajar bisa kita bahas satu persatu. Mungkin kalau tidak cukup dalam pertemuan ini, kita bahas di pertemuan mendatang gitu ya, tentang bagaimana tujuan instruksional ya. Lalu ada rangkuman. Memberikan rangkuman, ini ciri dari buku ajar. Setiap bab begitu ya, disampaikan rangkumannya. Kemudian komunikatif dan menimbulkan minat baca. Ini ya kita tahu minat baca para mahasiswa kita kan mungkin berbeda-beda ya. Ada yang semangat membaca buku ajar atau buku teks. Ada juga yang mereka hanya mengandalkan slide atau PowerPoint dari dosennya saja misalnya ya. Ya kita tetap memberikan itu bagian dari bahan ajar, tapi kita meminta mahasiswa untuk membaca
rujukan-rujukan yang lebih banyak. Kemudian ada umpan balik, nah ini. Mungkin nanti ada pertanyaan, kita minta mahasiswa menjawab pertanyaan tersebut. Ini ada umpan balik. Lalu mengakomodasi kesulitan belajar mahasiswa, jadi bagaimana mereka kesulitan belajar ini bisa kita bantu untuk diselesaikan dengan bantuan buku ajar. Lalu memberikan kesempatan masuk untuk berlatih, ada latihan soal, dan tadi sudah dijelaskan adanya umpan balik. Ini kita ciri-ciri dari buku ajar. Ya. Nah, apa perbedaan buku teks dan buku ajar? Penting untuk kita ketahui Bapak Ibu sekalian ya. Pertama, tadi buku ajar sudah saya jelaskan di awal. Nah, buku teks adalah buku yang menyajikan suatu subjek secara komprehensif dan dimanfaatkan sebagai bahan pengayaan atau pelengkap proses belajar. Nah, ditulis terutama untuk digunakan oleh dosen. Jadi buku teks ini kita tulis, konsumsinya adalah untuk para dosen pengampu mata kuliah yang terkait dengan buku teks tersebut. Dapat mencantumkan TIK, boleh ya, tapi tidak wajib kalau dalam buku teks. Dapat mencantumkan tujuan instruksional khusus atau TIK, struktur sesuai dengan logika bidang ilmu dan dirancang untuk dipasarkan secara luas atau umum. Dirancang untuk dipasarkan secara luas dan untuk umum. Nah, sementara buku ajar, ini yang tadi sudah kita jelaskan sebagian, ini tambahannya menurut Dewan Guru Besar UI tahun 2006 disebutkan bahwa buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar dalam bidang terkait dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi. Nah, ini catatannya, perbedaannya adalah buku ajar ini ditulis untuk digunakan oleh mahasiswa. Ditulis dan dirancang untuk digunakan oleh mahasiswa untuk yang mengambil suatu mata kuliah tertentu. Sementara buku teks tadi adalah untuk dipergunakan oleh dosen dan boleh jadi satu buku teks itu dimanfaatkan untuk beberapa mata kuliah bisa jadi. Jadi saya memiliki buku teks misalnya tentang analytical chemistry bidang saya, maka bisa saya pakai untuk mata kuliah kimia pemisahan misalnya, atau kimia analitik dasar, atau juga mata kuliah kromatografi dan sebagainya. Nah, itu kelebihan buku teks ya. Sementara buku ajar hanya untuk satu mata kuliah tertentu dan dirancang untuk digunakan oleh mahasiswa. Maka harus mencantumkan TIK, tujuan instruksional khusus. Struktur sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan kompetensi akhir yang ingin dicapai. Nah, dikemas untuk keperluan proses belajar mengajar sehingga pemasarannya hanya di kalangan terbatas mahasiswa di perguruan tinggi yang kita ampu dan juga mungkin yang kolega-kolega yang kita sebar. Tapi tentunya ya walaupun kalangan terbatas, tapi setiap tahun ada mahasiswa yang mungkin membeli dan atau menggunakannya, tentunya akan sangat bermanfaat untuk para mahasiswa. Dan bisa jadi kita update, kita revisi sesuai dengan tuntutan zaman dan juga kurikulum yang kita buat. Demikian. Apa keuntungan menulis buku ajar? Tadi sudah saya sampaikan sebagian, tapi di sini ada tambahannya. Pertama, dipergunakan untuk membagi ilmu dan meluaskan wawasan. Jadi, Bapak sekalian, ini adalah tugas profesi kita sebagai seorang dosen, pendidik, ya, menyebarkan ilmu, mendiseminasikan ilmu yang kita miliki. Maka bagian dari tugas itu adalah membagikan ilmu dan meluaskan wawasan. Ada lagi untuk promosi atau kenaikan pangkat. Nah, ini tadi yang disebut dengan kredit atau poin ya. Kalau poin di sini artinya kita mendapatkan angka kredit, tadi maksimal untuk buku teks itu bisa sampai 40 ya. Untuk monograf bisa 20 ya. Maksimal untuk angka kredit. Mungkin yang rajin menulis buku bisa cepat profesor mungkin demikian, atau lektor kepala bagi yang belum gitu ya. Kemudian kelebihan lainnya adalah keuntungannya bisa mendapatkan royalti, demikian. Royalti ini tentunya ya koin lah begitu ya, atau insentif. Bisa jadi mungkin bukan royalti tapi insentif dari perguruan tinggi. Kenapa demikian? Karena setiap perguruan tinggi itu akan ada penilaian, sekarang ada klasterisasi ya, atau ada juga penilaian kinerja penelitian. Jadi ada klasterisasi untuk penelitian dan pengabdian. Ya, alhamdulillah untuk di Unsud kami sekarang untuk penelitian masuk di klaster mandiri ya, dan juga pengabdiannya klaster mandiri. Kemudian juga nanti ada penilaian untuk output atau luaran lain begitu ya, termasuk buku ataupun jurnal dan sebagainya, yang itu nanti dihitung untuk pemeringkatan perguruan tinggi atau klasterisasi perguruan tinggi. Selain itu juga membangun jiwa kewirausahaan atau entrepreneurship. Saya pernah berdiskusi dengan salah satu staf direktur kemahasiswaan di UGM ya di Yogyakarta. Waktu itu beliau menyampaikan
Itu saya sedang menjadi wakil dekan kemahasiswaan, saya bersama Pak WR3 waktu itu studi banding ke sana. Mereka ada hal yang sangat menarik bagi saya. Direktur Kemahasiswaan UGM itu menyampaikan bahwa kami menyarankan atau meminta kepada para dosen juga untuk aktif berwirausaha, kata beliau. Jadi tidak hanya mahasiswa ataupun ya pelajarnya, untuk mahasiswa didiknya yang untuk ada program misalnya program mahasiswa usaha atau program-program lain, maka dosennya pun juga untuk memberikan contoh katanya. Nah, ini itu untuk di UGM, mungkin di tempat lain berbeda ya. Artinya bagaimana kita mengarahkan bahwa mahasiswa dan juga dosen itu punya jiwa entrepreneur. Apalagi Pak Presiden sekarang kan sering menyampaikan tentang hilirisasi riset, hilirisasi hasil penelitian. Nah, itu bisa ketika mahasiswa dan juga dosen sebagai peneliti memiliki jiwa entrepreneur. Bahkan sekarang institusi perguruan tinggi itu bukan sekedar sampai di riset university atau perguruan tinggi riset ya, tapi juga bagaimana menjadi entrepreneur university. Universitas yang juga berwirausaha ya. Makanya salah satu nanti poin-poin yang untuk menjadi PTNBH ya harus ada mungkin output-output dari penelitian yang masuk menjadi paten dan sebagainya, dan juga hilirisasinya menjadi istilahnya ada spin-off company yang ada di perguruan tinggi ya. Demikian. Nah, kami sebagai tambahan di Pusat Unggulan Iptek juga sama, ketika mengajukan untuk sebagai kandidat PUI di nasional, pertanyaannya adalah apa produk yang sudah dihasilkan. Artinya kita kembali ke jiwa kewirausahaan sebetulnya. Baik. Apa saja kendala menulis buku? Mungkin ini sharing saja Bapak sekalian ya. Mungkin kita ada yang sudah pernah menulis, ada yang belum, mungkin begitu ya. Nah, biasanya kendalanya mirip-mirip begini ya. Pertama, kendala dalam menulis buku secara umum ya, tidak hanya buku ajar tentunya. Buku teks atau bahan ajar, atau juga mungkin pedoman yang lain. Timbul kebingungan dalam memulai sebuah penulisan. Nah, tadi disampaikan bahwa seharusnya inspirasi dari siapa tadi? Penulis terkenal ya, Andrea Hirata, seharusnya menulis itu bagian dari kehidupan kita. Dan kita untuk bahan ajar tentunya tidak memulai dari nol. Kita sudah berpengalaman mengampu mata kuliah, mungkin ada yang sudah 10 tahun, bahkan sudah 20 tahun boleh jadi. Maka kita sudah memiliki bahan ajar itu. Tinggal ditulis saja. Ya. Jadi tidak perlu bingung dengan memulai sebuah penulisan tentunya ya. Kita tahu formatnya nanti seperti apa. Yang kedua, adanya kekhawatiran akan hasil akhir yang kurang bagus. Nah, ini kan kekhawatiran saja. Nah, kalau kita buat buku itu lalu kita nanti minta ada editor konten dan juga ada editor bahasa, maka ini akan kemudian meningkatkan kualitas dari buku yang kita tulis tentunya. Lalu tidak memiliki ide atau kehabisan ide. Nah, ini masalah personal. Nah, ini ada sebuah catatan Bapak Ibu sekalian. Seseorang yang rajin menulis biasanya rajin membaca. Jadi kebiasaan, habit ya. Membaca ini kelebihannya, dia juga nanti akan terbiasa menulis. Nah, mungkin catatan bagi orang yang mungkin susah menulis, boleh jadi karena dia agak jarang membaca. Begitu. Silakan membaca buku, mungkin juga disertasi dari sebidang dengan kita, ataupun membaca jurnal-jurnal ilmiah. Ini menjadi sebuah habit. Ini akan menambah ide dan menjadi kebiasaan yang sehingga kita rajin membaca dan juga akan rajin menulis. Itu resepnya, mungkin simple lah. Dan ini PR kita bersama sebetulnya, khususnya untuk saya pribadi. Demikian. Atau juga adanya rasa kurang percaya diri akan apa yang ditulisnya nanti. Nah, ini masalah psikologis saja sebetulnya. Tentunya nanti kita akan semakin meningkatkan. Ibaratnya ya mungkin gergaji kalau sering diasah tentu dia akan makin tajam begitu ya. Maka tentunya rajinlah kita mengasah gergaji itu. Nah, kita dengan semakin jam terbang itu makin tinggi, menulis, publikasi dan sebagainya, tentunya juga akan semakin meningkatkan rasa percaya diri kita. Berikutnya, ini masalah lain adalah perasaan malas untuk memulai. Nah, ini mungkin memang harus kita targetkan. Kita punya target mungkin tahun ini menulis 1 buku monograf atau menulis 1 buku ajar. Silakan Bu sekalian, ini ditargetkan. Ya, kami di grup begitu ya. Saat ini kami sudah membuat draft buku ajar, dan tadi juga ada buku monograf yang ditulis oleh rekan-rekan kami. Lalu untuk paten kami saat ini sudah sudah mendaftarkan 1 paten, dan insya Allah ini mudah-mudahan dalam waktu dekat kita juga tambahan 1 paten sederhana. Ini mau tidak mau harus kita targetkan Bapak sekalian ya. Memang tidak ada yang memotivasi kecuali diri kita sendiri begitu ya. Jadi kita harus memotivasi diri kita sendiri.
Selain ya mungkin karena output penelitian atau pengabdian yang kita buat tentunya begitu. Berikutnya adalah perasaan takut untuk ditolak oleh penerbit. Ini biasa Bu sekalian. Kita ditolak oleh penerbit atau publisher itu bukan hal yang aib atau apa ya. Biasa saja. Saya dulu pengalaman pertama kali mensubmit sebuah artikel ke jurnal internasional 2007, seingat saya itu 13 tahun lalu, itu 2006 mungkin ya, pertama kali itu ditolak dari Amerika itu penerbitnya. Biasa saja. Lalu kita submit ulang ke penerbit lain di Jerman, seingat saya ternyata malah diterima. Nah, tentunya dengan perbaikan atau revisi. Begitu juga menulis buku ya. Bahkan banyak sekarang ini sering yang menawari untuk menulis buku maupun buku ajar ataupun apa ya, monograf dan sebagainya atau book chapter. Nah, itu setelah kita punya pengalaman menulis buku dan sebagainya gitu ya. Jadi tidak perlu takut untuk ditolak. Bagaimana solusi dan pemecahannya? Maaf ini kalau agak panjang, ini untuk menyelesaikan dulu problem internal kita sebelum kita menulis buku ataupun bahan ajar yang lain, sehingga ada solusi dan pemecahan. Kendala penulisan buku. Pertama, carilah bacaan yang sesuai dengan tema yang ingin kita tulis. Nah, ini tentunya misalnya Bapak Ibu sekalian punya tema yang sudah ditentukan tentang misalnya mata kuliah di teknik ya Pak Samuel ya. Beberapa tadi sudah saya baca di TOR begitu ya, mata kuliah ataupun bahan ajarnya masing-masing silahkan. Maka carilah bacaan yang sesuai. Ini tugas kita. Cara lain agar ide bisa tertuang ke dalam tulisan dengan mencari ide yang sesuai dengan bidang keahlian kita tentunya. Nah, kita suka tema pendidikan, maka tulisnya tema pendidikan. Nah, bidang teknik tentunya kita tulis tema tentang teknik begitu ya. Tentang material misalnya ya kita tulis bidang material sesuai dengan keahlian kita. Nah, caranya kan memudahkan kita ketika pertama kali menuangkan ide. Berikutnya, kalau kita tidak ingin menjadi penulis yang gagal, maka bangunlah rasa percaya diri dengan terus berlatih. Ya, seperti kita latihan mengendarai mobil mungkin Bapak sekalian ya, yang sudah lancar karena kita jalannya sudah tinggi. Ini saya sedang mengajari anak saya untuk belajar mengendarai kendaraan begitu ya, roda 2 dan roda 4. Maka itu yang harus dilatih adalah membangun percaya diri dan berlatih terus-menerus, menambah jam terbang begitu ya. Sering-seringlah bangun komunikasi dengan penulis lain. Nah, ini juga penting Bapak sekalian, kita memiliki partner, memiliki mitra. Ya, kebetulan saya masih banyak mitra di Malaysia. Kemarin diminta menulis book chapter. Nah, cuma kurang tahu ini penerbitnya mau di mana. Sebelumnya ada yang meminta untuk menulis buku teks dan sebagainya, gitu ya. Nah, kami juga sekarang ini kami menjalin komunikasi, ada kolaborasi dengan salah satu profesor di UGM yang Gajah Mada. Jadi kami tahun kemarin menulis sebuah artikel, lalu kami publikasikan, begitu ya. Lalu tahun ini kami sebenarnya mendapatkan hibah dari Dikti untuk world class riset, cuman dananya di tahun depan. Ini penting Bapak sekalian yang membangun kolaborasi dengan pakar yang lebih senior tentunya dengan kita begitu. Agar apa? Agar kita bertambah. Jadi jangan hanya kagum dengan prestasi orang lain, tapi bagaimana kita belajar, bagaimana membayar prosesnya itu sehingga bisa menjadi penulis atau peneliti yang hebat. Nah, ini saya juga sedang belajar dengan para senior yang memang lebih berpengalaman gitu ya, sudah guru besar atau mereka sudah menjadi leader atau top di bidang masing-masing begitu. Kemudian Bapak sekalian, banyak cara untuk mendapatkan ide ya, dengan membaca, berdiskusi, menonton, jalan-jalan atau termasuk mendengarkan musik begitu ya, silahkan. Ya saya juga kadang-kadang membaca mungkin kadang-kadang ya novel tapi yang kira-kira bermanfaat lah, yang ada inspirasi buat kita misalnya untuk bagaimana meningkatkan motivasi tadi dan rasa percaya diri gitu ya. Kemudian juga tambahannya lagi jangan menunda-nunda. Segera menulis jangan ditunda-tunda begitu. Nah, kami di LPPM Unsud bulan ini kami akan menyelenggarakan beberapa klinik ini sebetulnya. Ada klinik menulis buku monograf, teknologi tepat guna, menulis artikel dalam jurnal nasional maupun juga internasional, mengundang juga pembicara-pembicara dari luar, dari dalam dan juga dari luar perguruan tinggi, dan kami juga memberikan insentif tentunya bagi yang bisa mempublikasikan begitu. Termasuk penerbit Unsud juga memberikan reward bagi penulis yang bagus begitu ya, bisa on time itu 2 buku monograf dan 2 buku TTG free akan diterbitkan secara gratis oleh penerbit Unsud, bahkan mendapatkan beberapa eksemplar. Itu contoh ya, motivasi agar kemudian para dosen atau peneliti itu menulis karyanya demikian. Kemudian intinya adalah pembiasaan.
biasakan menulis setiap hari meskipun hanya 1 paragraf. Nah ini mungkin ya, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit istilahnya kan begitu. 1 paragraf, ya bisa mungkin dalam 1 bulan bisa 1 buku misalnya begitu ya. Nah, kalau saya di rumah juga istri saya penulis, dulu pengalaman bisa menulis 1 buku 1 minggu atau 2 minggu selesai gitu. Ketika ada pesanan misalnya dari Gramedia atau dari yang lain. Teruslah berlatih dan minta bantuan orang lain untuk mengoreksi tulisan kita. Di sini pentingnya peer review begitu ya untuk membaca tulisan kita. Nah, saya biasanya meminta sebagai editor konten ya teman saya misalnya yang memang satu bidang dengan saya. Intinya tadi pembiasaan. Yang kedua yang terakhir buanglah penyakit malas sesegera mungkin tadi ya. Penyakit malas kita buang, fokus pada tujuan dan alasan menulis. Manfaatkan waktu luang. Nah, ini mungkin kita sekarang kuliah online, bisa jadi mungkin banyak waktu luang. Nah, ini fokus untuk menambah tadi ya publikasi buku, jurnal ataupun paten dan sebagainya. Jangan mengulur waktu. Nah, kesempatan tidak datang 2 kali termasuk program data sharing ini ya. Mungkin tidak datang 2 kali boleh jadi, tetapi ya kita manfaatkan. Buat jadwal khusus untuk menulis, luangkan waktu misalnya nih 1 jam saja setiap hari untuk menulis. Nah, ini lebih efektif daripada menulis berjam-jam seharian, sedangkan hari berikutnya malah tidak menulis begitu. Sedikit tips ini untuk solusi dan pemecahan. Bagaimana prosedur penulisan buku? Nah, ini sedikit tips juga. Ya, artinya menjadi seorang penulis memang memerlukan keterampilan dan kemampuan khusus terutama dalam hal bahasa dan komunikasi agar dapat menyampaikan pesan atau informasi dan materi pada pembaca yang dituangkan dalam bentuk buku. Ini prosedur pertama ya. Jadi memang perlu keterampilan. Berikutnya memang semua orang memiliki materi yang bisa dijadikan buku, namun tidak semua orang dapat menuangkannya menjadi buku. Kita punya materi tadi bahan ajar ya yang kita berikan kepada mahasiswa, tetapi tidak banyak yang mungkin memang mampu untuk kemudian menuangkannya menjadi sebuah buku, gitu ya. Diperlukan minat dan juga motivasi yang tinggi, bahkan bakat ya yang agar memiliki passion ya dalam menulis buku ini. Kemudian pada dasarnya proses menulis memerlukan beberapa langkah dan tahapan mulai dari berupa ide, proses penulisan, hingga buku yang dipublikasikan. Tentu waktu yang dibutuhkan tidaklah sebentar untuk melalui tahapan-tahapan tersebut. Ini sebuah proses tentunya yang harus kita lalui. Nah, ini beberapa tips untuk tata cara ya terkait dengan prosedur tadi menulis buku ajar. Saya langsung ke buku ajar ya. Cara mengembangkan ide, jadi yang unik dan disesuaikan dengan kebutuhan. Tentunya kita sesuaikan dengan mata kuliah yang kita ampu saja. Sebaiknya berpatokan pada buku referensi atau teks lokal dan asing. Tentunya kita menulis buku ajar juga perlu buku teks atau buku referensi. Saya misalnya bidang analitik ya, kimia analitik, maka saya harus memiliki beberapa textbook terkait dengan analytical chemistry sebagai rujukan. Mengacu kepada hasil penelitian baik itu artikel di jurnal nasional maupun juga internasional bahkan. Jadi akan lebih kaya begitu ya materi yang kita sampaikan ketika menggunakan rujukan atau mengacu kepada hasil penelitian. Jadi tidak selalu begitu buku ajar itu tidak mengambil rujukan dari penelitian, bahkan lebih baik ya. Termasuk yang book chapter yang kami tulis itu memang juga berdasarkan hasil penelitian begitu ya. Menuangkan ide ke dalam tulisan, mengacu kepada SAP atau silabus. Nah, ini betul, sekalian tolong dicatat, pahami silabus mata kuliah yang kita ampu ya. Satuan acara pembelajaran itu harus kita betul-betul pahami. Misalnya saya mengampu sekarang mata kuliah kromatografi ya di jurusan ini, maka saya harus mengetahui apa silabusnya. Mulai dari pengenalan tentang teori kromatografi, ya, mungkin klasifikasi metode kromatografi misalnya kalau untuk bidang saya begitu ya. Lalu nanti misalnya terkait dengan aplikasi metode kromatografi itu apa saja. Atau mungkin analisis kualitatif dan juga analisis kuantitatifnya seperti apa. Itu contoh-contoh yang terkait dengan silabus ya. Lalu mengacu pada judul serta sinopsis bab dan subbab. Serta mengacu pada permasalahan khusus yang belum ditulis dan menarik untuk dikembangkan. Nah, sekarang sekalian, tadi kami juga sedang ada program untuk revisi kurikulum terkait dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, maka sekarang di beberapa tempat juga sudah menggunakan memang mata kuliah online ya. Nah, ini mungkin perlu dikembangkan ini. Termasuk bagaimana misalnya analisis ya, mungkin di bidang teknik juga ada, mungkin menggunakan teknologi yang sudah ada sekarang, smartphone dan sebagainya, misalnya Android ya. Nah, beberapa di bidang analisis kimia sudah menggunakan itu. Ya. Lalu ada content compiling. Cari dan kompilasikan hal yang menarik, mulai bergerak untuk menulis, serta pengamanan data dalam backup. Nah, ini pengalaman dari
dataser ya, kawan kita kemarin ada share datanya hilang karena laptop ya, apa data yang di laptop tuh terkena virus ya. Trojan apa gitu kemarin. Itu dan ternyata susah untuk diambil lagi datanya. Ini pengalaman backup Bu sekalian. Mungkin di apa ya, simpan di Google Drive atau saya kadang sering email atau seperti ini, saya membuat Google Classroom itu sekaligus untuk saya sendiri sebetulnya menyimpan mungkin data ya. Kadang-kadang kita tidak bisa mengandalkan satu laptop atau satu PC ya. Bahkan kadang-kadang kalau hard disk eksternal juga kadang-kadang kalau error ya susah juga data itu diambil lagi, maka kadang perlu juga menyimpan data di apa ya, di cloud gitu istilahnya gitu ya, di awan gitu. Baik, nah, tata cara menulis buku ajar berikutnya adalah di sini ada proses pengembangan ide dan tulisan. Setelah kembali kerangka yang telah dibuat, nanti kerangka ataupun outline-nya saya sampaikan di belakang gitu ya. Format buku ajar misalnya. Lalu menulis berdasarkan kerangka yang telah dibuat, menyusun tulisan agar fokus dan cocok dengan topik, lalu menyertakan dengan ilustrasi atau gambar untuk memudahkan memahami suatu bab. Nah, ini pentingnya buat sekalian, kita menulis itu istilahnya adalah self-explanatory. Jadi bisa menjelaskan sendiri. Tulisan yang bagus itu adalah yang istilah lainnya self-defense gitu ya, kalau sebuah tesis atau disertasi. Tanpa ditanya orang sudah paham. Itu tulisan yang bagus sekalian. Kita kadang-kadang, saya misalnya saya menulis sebuah paragraf. Saya suka bertanya, kalau orang tanya saya bisa jawab atau tidak. Nah kalau saya sendiri tidak bisa menjawab atau menjelaskan apa yang saya tulis, lebih di delete itu. Cari kata lain, kalimat lain yang orang paham dan kita pun lebih mudah menjelaskan kepada orang lain. Nah buku yang baik itu yang bisa seperti itu. Para pembacanya bisa mudah memahami tulisan yang kita baca. Tentu ditambah dengan ilustrasi, gambar, mungkin grafik dan sebagainya. Itu lebih mudah menjelaskan. Ya. Berikutnya peer review. Setelah teman sejawat ini penting buat sekalian. Kesalahan dalam menulis selalu mungkin terjadi dan harus diatasi. Saya termasuk menyarankan kepada mahasiswa saya. Jadi tolong ketika menulis minta teman kita membaca tulisan kita. Kita sudah membaca sekali, dua kali, ketika dibaca orang lain tetap saja ada kesalahan. Mungkin titik koma atau mungkin huruf kapitalnya dan sebagainya ya. Mendapatkan masukan mengenai tulisan yang dibuat, lalu memantapkan kembali tulisan dengan telah yang sudah dibuat. Ini secara umum kita memerlukan teman sejawat untuk peer review. Maka diperlukan editor konten dan juga editor bahasa dalam sebuah buku. Perbaikan, pemeriksaan akhir dan finalisasi. Jadi memeriksa kerangka yang telah dibuat di awal, lalu memeriksa kembali hasil telah sejawat, memeriksa kembali tata bahasa dan ejaan, serta melakukan finalisasi akhir. Jadi sampai terakhir itu ternyata banyak tahapan yang harus kita tempuh. Gitu. Mungkin bagi yang sudah berpengalaman ini insya Allah sudah lebih mudah dan lebih cepat begitu ya, perbaikan dan sebagainya. Jadi ada edit redaksional, ada edit substansial, dua hal ini. Redaksional mungkin terkait dengan bahasa begitu ya, dan edit substansial ini terkait dengan edit konten. Ya. Nah, tata cara menulis buku ajar tadi ada edit redaksional. Apa saja yang harus diedit? Ini menurut Kuncoro ya, 2009, memperbaiki kesalahan ejaan. Nah, tadi ya termasuk tanda baca, tata bahasa, angka, nama, alamat dan sebagainya. Kita punya panduan tentunya ejaan yang disempurnakan gitu ya, EYD. Lalu tetap mempertahankan gaya bahasa penulis. Tujuan akhir adalah tulisan memiliki ejaan yang benar, EYD tadi ya. Kemudian jelas dan juga enak dibaca, komunikatif bahasanya. Kemudian ini tata cara menulis buku ajar juga ya, editor nanti masuk ke ada tadi editor substansi dan juga editor bahasa ya. Memperhatikan data dan fakta agar tetap akurat dan benar. Saya misalnya kemarin diminta menjadi editor konten untuk TTG ya, teknologi tepat guna untuk pembuatan sabun yang sederhana sekali ya. Nah, lalu saya harus mengecek tuh bahan baku sabun misalnya menggunakan trigliserida begitu ya, maka rumus kimianya itu harus benar gitu. Nah, kadang-kadang penulis agak tidak terlalu detail begitu. Rumusnya apa, namanya apa, itu harus kita cermati. Nah, saya sebagai editor konten saya bertanggung jawab untuk meluruskan itu kalau salah gitu ya. Kemudian memperbaiki kesan-kesan faktual, menghindari kontradiksi dan mengedit isi untuk diperbaiki. Nah, ini peran editor tadi di sini. Menghindari unsur-unsur yang bersifat sara, penghinaan atau ambiguitas. Tadi sudah kita pahami di awal ya, harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 45 ya. Jangan menyinggung sara, penghinaan atau dan ambiguitas.
Melengkapi tulisan dengan bahan-bahan tipografi, misalnya anak judul atau subjudul agar lebih detail dan lebih terperinci. Ini kami saat ini juga sedang menjadi tenaga ahli di Pemda Banyumas untuk menyusun RIK ya, rencana induk kelitbangan. Maka poin-poin itu sangat penting ya, sebagai editor tentunya juga harus menelaah itu ya, bukan hanya substansi tapi juga mungkin redaksi dan ini anak judul atau subjudulnya harus tepat. Nah, ini terkait dengan edit substansial disampaikan oleh Dr. Irwan Adi Eka Putra dalam studi 2011. Ini beberapa contoh tips bagaimana menulis buku ajar. Lalu bagaimana format buku ajar? Baik, kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan mungkin bisa sambil diskusi ya Pak Samuel Siregar ya. Mungkin kalau ada yang mau sambil ya bisa, biar nanti ada dua arah begitu ya. Ada komunikasi. Seandainya ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Oh, bukan saya petugasnya. Saya hanya numpang ruangannya saja. Mereka lagi istirahat. Kalau belum ada pertanyaan, mungkin saya lanjut dulu ke format nih Pak Samuel ya. Ya. Ini pertama nanti akan saya bahas dalam pertemuan ini. Ada interupsi Pak, begini Pak. Boleh Pak. Kalau kita membuat bahan ajar, perkenalkan nama saya dengan Pak Parno. Iya Pak. Teknik elektro, begini ya. Pak. Kita membuat bahan ajar. Tetapi kita menyesuaikan dengan kita punya SAP gitu loh Pak. Betul. Satuan ajar pengajaran. Nah, itu ya. Bisa nggak seperti itu? Ya, betul Pak. Ya. Itu yang seharusnya seperti itu Pak memang. Betul ya. Ini saya ulang sedikit Pak ke bagian. Nah ini ya Pak ya. Nah betul. Jadi untuk buku ajar atau bahan ajar nanti formatnya agak sedikit berbeda. Nanti saya jelaskan setelah ini ya Pak ya. Format buku ajar dan format bahan ajar. Memang buku ajar ataupun bahan ajar ini ditulis dan dirancang untuk digunakan oleh mahasiswa. Pertama ini. Yang kedua harus mencantumkan TIK. Tujuan instruksional khusus. Dan ini. Struktur sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan kompetensi akhir yang ingin dicapai. Tentunya kita setiap mata kuliah kan ada RPS-nya Pak ya, rancangan pembelajarannya begitu. Kemudian juga ada SAP-nya, satuan acara Nah, itu yang harus dirujuk oleh buku ajar dan bahan. Itu sudah ya Pak Parno tadi ya dari Teknik Elektro. Betul Pak. Harus merujuk bahkan untuk buku ajar atau bahan ajar ini. Terima kasih ya Pak. Nanti kita bahas tentang formatnya seperti apa setelah ini kita bahas. Ada lagi mungkin dari yang lain kalau ada yang mau didiskusikan atau disampaikan? Kalau belum ada saya lanjut. Saya Pak. Ya monggo Pak, silakan Pak. Pak, dan untuk penulisan buku teks ini ada beberapa itu yang dominan kutipan Pak. Oh iya. Ada dibatasi berapa persen kutipan bisa masuk teks ya. Baik Pak, ya. Saya nanti akan menambahkan tentang kutipan dalam topik ini nanti Pak sebetulnya. Tapi tidak apa akan saya sampaikan. Nanti saya di sini saya akan menyampaikan tentang sitasi Pak ya. Nah, nanti kalau misalnya setelah pertemuan kedua ya mungkin pertemuan kita saya akan membahas tentang sitasi dan anti plagiarisme. Kutipan itu penting Pak. Baik itu kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Ada dua jenis kutipan. Nah, ini materinya nanti akan saya sampaikan di bagian ini sebetulnya, sitasi dan anti plagiarisme. Nah, kutipan yang langsung tentunya langsung mengutip ke sumber tanpa mengubah kalimat atau kata-kata, tidak mengubahnya. Sebenarnya kutipan yang tidak langsung adalah menggunakan parafrase ya. Jadi kita menggunakan kalimat sendiri tapi tetap rujukannya kita sebutkan, menghindari plagiarisme ini. Begitu ya. Nah, batasannya berapa? Ada Pak, ada ketentuan. Misalnya kalau untuk kutipan langsung tidak boleh lebih dari 1 halaman, Pak. Nah, itu ada sebuah konvensi lah, Pak ya. Jadi kalau kita mengutip secara langsung jangan sampai 1 halaman itu isinya kutipan langsung semua begitu. Nah, tentu ada batasan-batas. Itu yang konvensi aturan konvensi lah bahwa ya kutipan tentu dibatasi. Demikian ya Pak Samuel ya. Kita akan bahas detail nanti di topik ketiga terkait sitasi dan anti plagiarisme. Salah satu terkait kutipan itu betul, itu penting Pak. Dan saya akan menyampaikan itu nanti di poin itu terkait dengan jenis-jenis kutipan. Demikian yang lain kalau ada. Kalau tidak saya akan langsung masuk ke format buku ajar, bahan ajar, dan sebagainya. Pedoman praktika ya, ini belum kita singgung. Ada atau tidak ada? Lanjut dulu ya Pak ya. Oke. Ini saya... Mungkin saya bisa kan Pak bertanya? Silakan Ibu Ida, Huta Barat, silakan. Oke. Pak, tadi
Bapak sudah menjelaskan tentang buku ajar dan buku teks. Buku ajar kan kayaknya hanya terfokus hanya untuk mata kuliah, ya Pak ya, mungkin yang kita Betul. ajarkan seperti Betul, itu. Bu. Betul. Berarti kan cakupannya tidak terlalu luas ya Pak ya? Betul. Berarti hanya di sekitar misalkan mungkin Internal di sekitar, saja, Bu. Iya. ya, internal saja. Itu Ya. kalau buku ajar itu bisa kita urus, kita menggunakan ISBN nggak Pak? Harus, Bu. Malah harus. Nah, itu Bu tadi saya menyampaikan di pedoman angka kredit ya, Bu. Nah, ini nih. Untuk buku ajar itu kriterianya, saya di mana tadi ya? Terlewat sebentar. Bentar ya, Bu. Nah, ini ada ISBN, Bu. Buku referensi, buku monograf, termasuk buku ajar ya, Bu ya. Nanti saya sampaikan di mana ya. Mungkin kalau terlewat mohon maaf. Tapi intinya ini, Bu. ISBN itu harus ada, Bu. Nah, ini nih. Ini contoh. Ini contoh ya, Bu ya. Maaf nih. Kami ini saat ini sedang memproses sebuah buku monograf. Ya, tentunya ISBN harus kita proses. Itu yang nanti diproses oleh penerbit, Bu. Bisa dibantu lah begitu ya. Atau ini contohnya, ini saya membuat book chapter, Bu. Book chapter yang kami buat juga sama. Ada ISBN-nya juga ada. Lalu ada online-nya juga ada. Ini kebetulan kami menerbitkannya di publisher di Humana Press ini, di Springer ini. Ini masuk Index Scopus. Kemudian juga tadi maaf yang kriteria ini tadi ya Bu ya, tentang buku teks ya. Ya memang harus dibuat ini Bu, memiliki ISBN agar nanti bisa dihitung untuk angka kredit Bu. Nah ini pentingnya. Kita harus mengurus ISBN dari buku ataupun bahan ajar lah yang kita buat itu, agar nanti bisa dinilai untuk angka kredit. Demikian ya Bu ya. Terus Pak, itu perbedaannya buku ajar, itu kan tadi kalau buku ajar kita harus buat apa tujuan tiknya, Q-nya, dan sebagainya. Betul. Ada buat seperti kayak apa, contoh soal, timbal balik. Betul. Terus Betul. bedanya dengan modul apa Pak? Buku Nah ajar itu Bu, iya. Ini materi setelah ini Bu. Nah sabar ya Bu ya. Nah ini nanti saya akan sampaikan di sini format buku ajar, lalu isinya apa saja, lalu nanti format bahan ajar nanti juga ada di sini Bu. Nanti kalau modul ini Bu nih. Nah ini nih ya. Nggak apa, saya ke belakang dulu nih, Bu Ida nih ya. Modul adalah materi pelajaran yang disusun dan disajikan secara tertulis sedemikian rupa sehingga masa dapat menyerap materi tersebut dengan atau sesedikit mungkin bantuan orang lain. Nah, modul lebih rinci, Bu. Jadi perbedaan buku ajar itu modul ditulis lebih rinci dibandingkan buku ajar. Isi modul harus sesuai dengan mata kuliah pada ranah dan jenjang yang telah ditetapkan dalam analisis kebutuhan pembelajaran. Lalu ini sedikit lah. Nah ini formatnya, mungkin kalau untuk modul ya ini dibuat lebih rinci Bu ya. Tinjauan mata kuliahnya apa ya, kemudian deskripsi, kegunaan, sasaran, urutan penyajian. Nah ada tambahan petunjuk belajar bagaimana dalam mempelajari modul. Ini sedikit ya Bu ya, ada pendahuluan, latihan, rangkuman, dan sebagainya. Nanti ini saya masuk ke sini Bu nanti ya. Nah, perbedaan antara bahan ajar, buku ajar, dan juga modul, serta bahan praktik. Pedoman praktika. Demikian ya Bu Ida ya. Sedikit Tapi tambahan. kalau kita lihat, kalau tadi hampir sama lihat, saja Bu sebetulnya. Ya, tapi kalau kita lihat modul kan katanya lebih terperinci lagi dibandingkan dengan buku ajar. Sementara kalau lihat angka kredit, justru modul itu lebih sedikit. Iya, makanya Bu, bikin saja buku ajar Bu, nilainya lebih besar. Ya, contoh ini Bu. Contoh ini nanti Bu, nih sebentar saya sampaikan PAK ya Bu ya. Nah, tadi saya sudah ke sini tadi Bu. Nah ini PAK-nya Bu. PAK untuk buku referensi atau buku teks itu 40 Bu, satu buku. Sementara buku monograf itu 20, 2 kali lipat Bu. Nah mungkin daripada Ibu menulis buku monograf sama-sama sajalah jumlahnya 60 halaman misalnya ya. Oh ini cuma Ibu langsung bikin buku referensi misalnya. Misalnya ya Bu. Tentunya ada prioritas lah Bu ya. Nah, ini buku referensi ini sama nilainya dengan jurnal internasional yang bereputasi. Index Scopus bahkan punya impact factor dalam Thomson Reuters misalnya. Nah, ini boleh Bu, silakan Ibu pilih mana yang ini Bu, poin dan koinnya lebih besar gitu ya. Ada istilah nih teman-teman menyebutnya ada poinnya, ada koinnya begitu. Insentif kalau di Unsud kami untuk buku ajar itu sekitar 20 juta nih. Peraturan Rektor 2020. Insentif buku ajar itu sekitar 20 juta Bu. Demikian ya Bu, nanti saya detailkan di materi berikutnya ya Bu ya.
Oke, baik Pak Dadan. Silakan yang lain kalau ada. Kalau tidak ada saya masuk. Maaf Pak, Silakan. dengan Pak Parno Pak, potong Oh, sedikit silakan Pak. Pak Parno, silakan. Ya, Pak. Begini Pak, kan tadi ada buku ajar dengan modul tuh Pak. Betul. Nah, tetapi di dalamnya kan tapi di dalam modul itu Pak, itu ada saya pernah buat, tapi saya masukkan ada tiknya Pak. Bisa nggak Pak? Betul Pak. Itu? Boleh Pak, harus malah. Betul. Oh. Jadi tik itu memang perlu Pak. Makanya tadi kalau menurut Bu Ida itu, kalau poinnya modul malah sedikit, Bapak lebih bagus buat buku ajar saja. Bahan-bahan yang Bapak punya dari modul itu di-upgrade Pak, disesuaikan dengan format buku ajar. Itu akan lebih bermanfaat. Dan di halaman paling depan itu sudah ada subnya. Jadi modul 1, 2 dan seterusnya sampai 16 gitu loh Pak. Bapak sudah punya bahan awal Pak, sudah punya modal berarti Pak untuk membuat buku ajar. Demikian Pak. Jadi modal Bapak tidak nol nih, Bapak sudah punya bahan awal dari modul. Demikian Pak. Ya, makasih Pak. Sama-sama Pak. Ya. Baik, ini mungkin sedikit saya share tambahan ya, karena waktunya mungkin terbatas. Pak Samuel, saya tambahkan dulu ya. Saya akan menyampaikan format buku ajar, format bahan ajar, format modul, lalu format terakhir ya tentang pedoman praktika. Sebetulnya sih ya mungkin nanti format itu tidak jauh berbeda, tetapi ini yang membedakan nanti apa itu buku ajar, bahan ajar, modul, dan juga terakhir pedoman praktika ya. Saya cuma menulis book chapter itu lebih ke protokol sebetulnya. Nanti ada beda lagi tuh Bu. Protokol itu lebih detail lagi daripada pedoman praktika kadang-kadang. Saya membuat ada 2 book chapter itu isinya lebih ke protokol sebetulnya. Baik, buku ajar atau sering disebutnya lecture notes ya. Ini istilah asingnya lah. Ditujukan sebagai kelengkapan proses pembelajaran dengan ciri ruang lingkupnya dibatasi kurikulum dan silabus. Nah, ini yang sebetulnya tidak ada hal yang aneh sebetulnya. Kita sudah sering menyampaikan materi di kelas, tapi bagaimana kemudian menyusunnya menjadi sebuah buku ajar. Itu saja mungkin. Nanti saya pendampingan tidak terlalu susah karena saya pikir Bapak Ibu sekalian ini sudah sangat senior dan sudah berpengalaman dalam mengajar. SAP sudah lengkap, RPS juga sudah lengkap, gitu ya. Tinggal disusun saja menjadi sebuah buku ajar. Kemudian penulisan buku ajar berorientasi pada transformasi pengetahuan yang sistematis dan terukur. Nah ini, sistematis dan terstruktur, Mas. Jadi bagaimana nanti buku ajar yang kita tulis ini bisa memberikan transformasi knowledge, ya, pengetahuan dalam bidang mata kuliah tertentu, tetapi secara sistematis dan terstruktur. Makanya nanti di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang anatomi buku ajar seperti apa, dan juga mungkin gaya bahasa akademiknya seperti apa ya, bahasa akademik dalam penulisan buku ajar. Karena penting untuk transformasi pengetahuan dan juga harus sistematis dan terstruktur. Nah, format buku ajar meliputi tata letak dan sistematika. Nanti ini tata letak dan sebagainya sih bisa diatur juga oleh ada desainernya tentunya di penerbit ya. Nah, buku ajar merupakan bagian dari kelengkapan atau sarana pembelajaran yang memiliki misi menghantarkan materi sesuai dengan kurikulum dan silabus. Nah, sekarang juga ada kurikulum terkait dengan bagaimana merdeka belajar dan kampus merdeka. Termasuk mungkin juga nanti bisa kita membuat bahan ajar yang bisa untuk daring ya, online dan sebagainya. Maka pengayaannya sangat banyak ini. Baik. Ini yang standar ya, tapi ini boleh jadi mungkin berubah. Bisa jadi berubah ya, Bapak sekalian. Terkait dengan ukuran kertas, huruf, jenis huruf, ini kita ikuti saja format yang diminta oleh penerbit. Ya, atau juga yang diminta oleh sesuai dengan pedoman angka kredit misalnya kalau itu nanti penilaian. Ini kira-kira standarnya seperti ini. Kertas yang dipakai berwarna dasar putih, walaupun nanti kadang-kadang juga ada yang gambar berwarna, silahkan ya. Ukuran 21,5 kali 16,5 cm, seringnya disebut kertas folio F4 dibagi 2, ini biasanya. Atau boleh juga berukuran A4, ukuran 29,7 kali 21 cm. Nah, batas sembir atau istilah lain margin ya. Marginnya sesuai dengan ukuran kertas. Margin untuk kertas berukuran. Ini yang F4 tadi dibagi 2 nih. Atas, kiri, kanan, bawah masing-masing 2, 2,5, 2, dan 2 cm. Dan untuk kertas A4, margin atas, kiri, kanan, bawahnya masing-masing 2,5, 3, 2, dan 2,5 cm masing-masing. Ini ikuti saja pedoman yang diminta oleh penerbit dan juga oleh pedoman angka kredit lah. Halaman buku ditulis dalam satu kolom. Ukuran huruf yang untuk ukuran kertas berukuran 21,5 kali 16,5 gunakan huruf 11
dengan spasi antar baris 1 atau 1,15. Untuk kertas A4 gunakan huruf berukuran 11 atau 12. Ya, kalau bisa 12 ya lebih jelas. Spasi antar baris 1,5. Khusus untuk judul bab gunakan ukuran huruf 15 atau 16 dan subbab gunakan ukuran huruf 13 atau 14. Nah, kadang nanti berbeda Bapak sekalian kalau untuk buku monograf kemarin kalau di Unsud itu dimintanya bahkan spasinya itu 1. Nah, 60 halaman tapi 1 ya kita ikuti saja tidak apa-apa. Itu untuk diterbitkan oleh penerbit Unsud misalnya. Jadi kita ikuti saja aturannya. Lalu jenis huruf dapat digunakan TNR ya, Times New Roman. Ini yang standar. Bisa juga Calibri dan sebagainya ya. Yang tidak menyulitkan pembacaan. Yang penting itu kan bisa dibaca dengan jelas. Dan lazim digunakan dalam penulisan buku teks. Itu juga buku ajar dan sebagainya. Ini ukuran huruf. Ininya fleksibel. Sesuai dengan keinginan penerbit dan juga mungkin ikuti pedoman angka kredit. Apa saja struktur isi buku ajar? Ini kira-kira seperti ini. Ya. Buku ajar pada bagian awalnya terdiri dari halaman judul luar atau cover ya, judul luar, ada halaman judul dalam dan seterusnya seperti berikut ya, ada judul luar atau cover, ada judul dalam setelah cover ya, ada halaman pengesahan kalau diperlukan ya, ada prakata, ada daftar isi. Kemudian isi tiap bab ini yang mungkin lebih detail lagi, mungkin nanti terkait dengan anatomi bisa kita ulang kembali ya, bisa kita detailkan kembali. Secara umum ada tiga bagian dalam babnya itu. Ada bab pendahuluan, ada bab penyajian, dan ada bab penutup. Nanti penyajian ya tergantung berapa materi yang ingin kita sampaikan ya. Nah isi masing-masing bagian adalah sebagai berikut. Pertama pendahuluan, ada sasaran pembelajaran tadi Pak ya, SAP dan sebagainya tadi itu sudah disiapkan tentunya. Ada 16 SAP tadi Pak Parno ya, sudah cukup Pak ini, gitu ya untuk membuat buku ajar. Lalu kemampuan yang mahasiswa yang menjadi prasyarat apa? Jadi prasyarat untuk mengambil mata kuliah ini apa? Misalnya saya mengampu mata kuliah kromatografi, maka yang menjadi prasyarat itu adalah sudah mengambil mata kuliah kimia pemisahan misalnya. Itu menjadi prasyarat ya. Kemampuan tentunya menguasai bidang kimia analitik dasar dan sebagainya. Lalu ada keterkaitan bahan pembelajaran dengan pokok bahasan lainnya. Keterkaitan materi tentang misalnya saya menyampaikan tentang HPLC ya, kromatografi cair. Lalu keterkaitannya dengan kromatografi gas itu apa? Mungkin sama-sama merupakan instrumen gitu untuk analisis kromatografi. Bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Artinya ada keterkaitan ya. Lalu manfaat atau pentingnya bahan pembelajaran ini apa? Ini dalam pendahuluan harus disampaikan. Lalu petunjuk belajar mahasiswa, penjelasan tentang hal yang perlu dilakukan mahasiswa dalam mempelajari materi ini. Ini perlu juga disampaikan dalam pendahuluan. Nanti saya sampaikan contohnya mungkin, tapi mungkin contohnya barangkali tidak linear dengan bidang Bapak Ibu sekalian, tapi ini contoh nanti dalam pertemuan mendatang saya berikan contohnya ya. Lalu penyajian, ada judul bab, ada subbab, ada uraian dan penjelasan yang diikuti contoh-contoh kasus, ilustrasi grafik, gambar, konsep, teori dan bahan lain. Intinya Bapak sekalian, bahan ini yang perlu disampaikan kepada mahasiswa yang relevan dengan pokok bahasan dan mudah dipahami dan komunikatif. Intinya demikian. Nah, isi pada bagian ini dapat berisi beberapa subbab sesuai dengan pokok bahasan dan luasnya cakupan bahan pembelajaran. Jadi ini Bapak Ibu yang memahami konten bidang masing-masing. Kira-kira mahasiswa ini perlu disampaikan dalam bentuk apa begitu ya. Ini tentunya beda mata kuliah, beda sub pokok bahasan ini berbeda ya. Lalu berikutnya penyajian ada rangkuman ya. Concluding remark istilahnya. Jadi mungkin kesimpulan sementara atau rangkuman ya yang berisi apa? Intisari bahan pembelajaran dalam bab ini. Nah, tentunya ada contohnya begitu ya, bagaimana kita membuat rangkuman. Penutup ya. Selain pendahuluan, ada penyajian isi dan juga penutup. Nah, ada soal latihan atau kasus, studi kasus, dan ini kemarin saya mengisi sekalian ada penilaian untuk klasterisasi ya, indikator misalnya untuk perguruan tinggi. Sekarang ini bukan hanya misalnya publikasi dan sebagainya, tapi juga studi kasus dalam ini penting gitu ya dalam klasterisasi itu. Ini ada nih contoh-contohnya latihan dan studi kasus dalam pembelajaran. Dalam bagian ini diberikan soal-soal atau selesaikan mahasiswa secara mandiri agar pemahaman pelajaran lebih terinternalisasi. Tujuannya ini agar bisa lebih memahamkan mahasiswa. Lalu umpan balik dan tindak lanjut. Jelaskan di sini masalah umpan balik atau tindak
lanjut, hal ini pada prinsipnya merupakan petunjuk bagi mahasiswa untuk mengukur capaian pembelajaran, ada CPL tadi ya. Jadi bagaimana mahasiswa bisa mengukur diri sendiri capaian pembelajarannya. Nah, setelah membaca bahan pada bab ini dan petunjuk tentang tindakan selanjutnya yang perlu dilakukan mahasiswa untuk lebih mengembangkan kapasitas belajar. Jadi ini mahasiswa bisa belajar secara mandiri. Jadi bukan lagi satu arah dosen mengajar begitu ya, tapi mahasiswa juga bisa belajar mandiri, apa istilahnya student based learning begitu ya. Jadi mahasiswa juga bisa diberikan arahan untuk mengembangkan kapasitas belajar. Lalu ada daftar pustaka, daftar kata kunci dan sebagainya dalam penutup. Nah, setelah semua bab ditulis, tadi sebagai penutup ya, maka pada lembar akhir buku ajar diisi dengan daftar pustaka. Bagaimana menulis daftar pustaka ini tentunya disesuaikan dengan style yang diminta atau format yang diminta oleh penerbit tentunya. Setiap penerbit mungkin berbeda gayanya. Atau kalaupun diminta menggunakan software manajemen kepustakaan ya juga diikuti saja. Ada Mendeley misalnya ataupun EndNote kalau yang berbayar ya, ataupun Zotero kalau yang free ya dan sebagainya. Banyak ya manajemen kepustakaan. Nanti bisa saya share juga dalam pertemuan yang mungkin berikutnya ya. Ada daftar kata penting. Ditulis senarai atau daftar kata penting sesuai yang ada begitu ya secara keseluruhan. Ini kira-kira isi dari buku ajar begitu ya. Lalu ada indeks gitu ya. Nah, berisi kata penting atau yang bermakna khusus disertai dengan nomor halaman tempat kata itu ditemukan, indeks ya, biasanya ada. Lalu lampiran pada buku ajar ini juga ada profil lulusan program studi, ini lebih lengkap sekalian. Ada CPL nah ini, capaian pembelajaran lulusan prodi. Atau sering juga disebut profil lulusan. Bagaimana kita menyampaikan profil lulusan dari prodi kita tentunya juga disampaikan ya. Analisis pembelajaran. Pembelajaran GBS semester. Ini sekarang RPS begitu lebih mudah ya. Lalu ada kontrak perkuliahan, ada kontrak belajar dan sebagainya. Misalnya evaluasinya UAS misalnya, ada kuis, ada tugas terstruktur tentunya juga disampaikan ya. Itu yang terakhir. Nah, ada istilah lain sedikit berbeda adalah bahan ajar. Ya. Nah, bahan ini merupakan bahan tertulis bersifat naratif yang berisi bahan-bahan ini ya dalam satu pertemuan pembelajaran. Ini untuk bahan ajar. Makanya nanti Bapak sekalian, kadang-kadang penelitian yang kita lakukan itu bisa memperkaya bahan ajar. Nah, ini pentingnya di sini kita memperkaya bahan ajar dengan mungkin penelitian. Saya meneliti tentang kandungan bahan aktif dari kulit manggis misalnya. Ada mahasiswa saya belum mengambil skripsi tentang itu. Ditelitilah zat aktif dalam manggis, kulit manggis itu apa. Lalu ditemukan ada zat namanya alpha mangostin. Nah, banyak beredar di pasaran itu seperti herbal mungkin gitu ya, yang terkenal. Banyak mereknya lah, nggak seperti saya sebutkan berbagai jenis merek. Tapi rata-rata dalam kemasan itu tidak mencantumkan bahan aktifnya apa, lalu berapa jumlahnya, apalagi kalau ditanya bagaimana menentukan tahun ini. Ternyata juga pengayaan bahan ajar dari sisi seperti itu. Gitu ya. Nah, bahan ini secara umum tadi 8-10 halaman kertas. Nah, kalau tadi ini kan beda dengan buku ajar ya. Kalau buku ajar kan minimal 60 misalnya. Kalau untuk dihitung dalam pedoman angka kredit. Ini di tempat kami ya. Tapi kalau bahan ajar ini terbatas, Bu. Cukup 8-10 halaman saja. Ukurannya 4. Ukuran huruf bisa 11 atau 12. Jarak spasi 1,5 ini yang umum ya. Jadi cukup beberapa halaman saja. Jenis huruf bisa dipilih, bisa Times New Roman atau yang lain, yang penting yang lazim dan bisa dibaca. Ukuran huruf judul dan subjudul bahan ajar dapat digunakan 13 atau 14. Ini yang standar sekalian, format yang baku yang sering digunakan. Tapi tentunya silahkan menyesuaikan dengan format yang diminta oleh misalnya prodi ataupun fakultas masing-masing ya. Kadang-kadang suka ada Bu ya, kalau di tempat kami fakultas memang menawarkan insentif bahan ajar gitu ya. Nanti ya ada SK-nya itu mungkin terpakai nanti ya, SK untuk penulisan bahan ajar dan juga insentif baik itu dari prodi ya. Tentu cara buku ajar tadi. Kalau buku ajar bisa sampai 20 juta dari universitas ya. Tapi itu peminat jarang Bu sekalian. Tidak tahu ya kalau di tempat Bu sekalian ini peminat atau insentif jurnal atau paten biasanya banyak dari tempat kami. Jadi kalau insentif buku
teks, buku ajar, itu kadang-kadang sedikit ya. Buku monograf juga tidak banyak ya. Nah, saya kadang-kadang senang begitu. Orang lain yang tidak banyak apa, nah saya coba di situ. Gitu. Nah, ini sistematika penulisan sebenarnya tidak jauh berbeda sekalian. Ini bab 1 pendahuluan kira-kira seperti ini. Cakup atau ruang lingkup materi pembelajaran, sasaran pembelajaran tadi Pak Farno sudah menjelaskan ya, ada tiap bab itu sudah bagus ini. Salin dari garis besar program pengajaran atau RPS tadi ya. Perilaku awal mahasiswa, beri penjelasan kemampuan apa yang sebaiknya telah dimiliki oleh mahasiswa dapat mengikuti pembahasan materi dengan baik. Ya, tentang teknik elektro tadi Pak ya, kira-kira apa? Sebelum materi ini disampaikan, mahasiswa harus sudah menguasai apa. Yang mahasiswa nanti akan membaca ulang. Mungkin di mata kuliah sebelumnya dia sudah mendapatkan, lupa, dia baca ulang materi itu. Kemudian manfaat, beri penjelasan apa pentingnya mempelajari materi agar mahasiswa ini termotivasi mempelajari bahan kuliah ini atau bahan ajar ini. Urutan pembahasan silahkan disampaikan, petunjuk belajar juga disampaikan. Menekankan apa yang harus dilakukan mahasiswa sebagai subjek dalam pembelajaran. Jadi mahasiswa ini bukan objek sekalian ya. Mahasiswa justru menjadi subjek dalam pembelajaran. Student based learning tadi ya. Lalu ada penyajian lebih kurang juga sama, uraikan materi pembelajaran, pengertian, definisi, konsep, contoh soal dan seterusnya. Lingkup penghiliran atau penerapan, ya contoh-contoh penerapan Nah ini mungkin yang saya praktikan terapkan tadi di kelas saya sekalian. Saya mengundang langsung mahasiswa saya yang sudah bekerja di industri untuk menyampaikan penerapan konsep tentang kromatografi itu di industri seperti apa. Nah, dia kebetulan di QC ya, quality control. Nah, teori atau formula yang ada di Indonesia ini seperti apa gitu. Aplikasinya untuk mungkin analisis yang lain ya. Ada juga bimbingan saya yang sudah lulus, sekarang bekerja di lembaga, semacam lembaga yang melakukan analisis begitu ya. Dia bukan hanya dia belajar kromatografi, nanti ada gas kromatografi, GCMS dan sebagainya. Itu yang dia sempat menyampaikan kepada saya senang lah. Pas saya sudah bekerja di tempat ini, saya belajar ini dan sebagainya. Artinya ketika yang disampaikan di kuliah itu ternyata terpakai ya, alhamdulillah menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Masyarakat, rumah tangga dan sebagainya ya. Kemudian latihan, nah ini tidak kalah pentingnya selain juga materi dan bagaimana penerapan adalah latihan. Jadi penyajian materi pembelajaran harus disertai contoh soal ya, atau studi kasus sebagai bahan pelatihan masa agar konsep, teori, formula dan rumusan yang diberikan lebih terintegrasi pada mahasiswa. Sekalian sekarang kita memasuki ini ya, program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Di antara 8 poin yang untuk dipelajari mahasiswa di luar prodi adalah terkait dengan misalnya ya ada KKN tematik, kuliah kerja nyata yang maka ini penting Bos sekalian, bagaimana nanti menerapkan ilmu yang dimiliki mahasiswa di kelas kemudian diterapkan di lapangan misalnya. KKN tematik misalnya. Atau juga ada proyek independen misalnya ya. Atau juga penelitian atau riset sehingga kita membekali mereka di kelas itu untuk kemudian dimanfaatkan di luar. Tentunya kita sebenarnya sudah melakukan itu sebetulnya. Kita sudah melakukan. Cuman sekarang ada pedomannya. Pedoman Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Demikian. Kemudian ada tugas mandiri diberikan kepada mahasiswa agar mereka dapat mengembangkan pengetahuan di kegiatan yang diberi. Bahkan ini bagi mahasiswa yang rajin sekalian, perkuliahan di kelas kan tidak cukup. Mereka memerlukan referensi ataupun rujukan lain yang untuk memperkaya hasanah wawasan mereka, pengetahuan mereka. Demikian ya. Penutup juga ini lebih kurang sama, ada perangkuman, ada soal tes formatif, umpan balik atau tindak lanjut, daftar pustaka, begitu ya. Jadi khusus yang digunakan untuk materi pembelajaran. Nah, pustaka yang digunakan bisa buku teks, nah ini berarti bedanya ya Bu Ida tadi ya. Jadi buku ajar ini sebagai referensi dalam bahan ajar. Begitu ya tadi tentunya yang lain juga teman-teman sudah menggunakan ini. Jadi buku ajar yang kita miliki ini sebagai referensi dalam penggunaan bahan ajar. Atau buku teks yang kita pakai juga ya. Dan terbitan berkala, mungkin ini majalah maksudnya. Majalah ilmiah atau jurnal ilmiah ini terbitan berkala juga sebagai rujukan. Boleh kita menggunakan rujukan berupa jurnal internasional ataupun juga jurnal nasional. Terutama yang terakreditasi. Misalnya Sinta 1 atau Sinta 2 begitu ya. Ini kita pakai sebagai rujukan. Nah, masuk ke modul ya tadi yang disampaikan oleh Bu Ida ya tadi, Ibu Ida Simanjuntak tadi. Modul adalah materi pelajaran yang disusun dan disajikan secara tertulis sedemikian rupa sehingga mahasiswa dapat menyerap sendiri materi tersebut dengan atau sesedikit mungkin membutuhkan bantuan dari orang lain. Jadi agar mahasiswa bisa mandiri sebagai subjek ya. Sesedikit mungkin membutuhkan bantuan dari orang lain. Jadi
modul bisa lebih apa tadi self explanatory ya, bisa menjelaskan dengan sendirinya. Jadi modul yang bagus begitu, mahasiswa tidak perlu nanya ke dosen, mahasiswa sudah paham begitu ya, itu ini modul yang baik. Kemudian modul ditulis lebih rinci dibandingkan buku ajar. Isi modul harus sesuai dengan mata kuliah pada ranah dan jenjang yang telah ditetapkan dalam list kebutuhan pembelajaran. Nah, sistematikanya juga lebih kurang sama saja sebetulnya. Ada tinjauan mata kuliah, bagi ini sama untuk semua modul dalam satu mata kuliah. Ada deskripsi mata kuliah, penggunaan mata kuliah, sasaran belajarnya, urutan penyajian, lalu petunjuk belajar. Ini mirip-mirip dengan yang bahan ajar tadi. Sasaran pembelajaran yang dicapai tadi SAP ya. Ruang lingkup bahan modul, manfaat, urutan pembahasan, petunjuk khusus. Terkait dengan ini ada di bab pendahuluan. Lalu ada materi pembelajaran. Uraikan isi pokok bahasan, subpokok bahasan, contoh-contoh kasus, dan lainnya yang perlu dipahami oleh mahasiswa. Nah, isinya bisa di beberapa bagian atau subbagian sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan dan subpokok bahasannya. Gitu ya. Latihan, nah, beri soal atau kasus atau problem ya. Bila perlu buat lembar kerja mahasiswa. Nah, ini mungkin di modul perlu ditambahkan ini lembar kerja mahasiswa. Kemudian juga lengkapi dengan petunjuk kerja agar kita lebih terarah gitu ya, sesuai dengan pencapaian sasaran pembelajarannya. Akan baik sekali kalau tugas oleh itu mencakup kognisi, psikomotorik dan afeksi ya. Mungkin bagi yang sudah mengikuti apa pekerti begitu atau AA plus begitu ya, kita sudah memahami ini. Taksonomi belum dan sebagainya begitu ya. Rangkuman, tulis intisari bahan pembelajaran pada modul. Ini sebaiknya tidak lebih dari 3 paragraf. Ini konvensi saja. Rangkuman tidak lebih dari 3 paragraf. Lalu ada tes formatif ya. Ya, misalnya saya membuat soal, lalu kuncinya jawaban untuk saya bertanya tentang konsentrasi misalnya. Konsentrasi mahasiswa, cara mengukur capaiannya dan tindakan yang perlu dilakukan untuk pengembangan pemahaman tentang bahan modul dan ketercapaian sasaran pembelajaran. Nah, tindak lanjut merupakan petunjuk ya bagi mahasiswa apakah diperlukan mengulang bagian tertentu atau perlu menambah bahan pembelajaran lebih lanjut. Baik, ini terkait dengan modul. Di sini tidak disebutkan berapa halaman, terserah Bapak sekalian begitu ya. Terakhir pedoman praktik Bapak sekalian. Sebelum menutup pertemuan ini mungkin ada diskusi karena bahan ajar dan praktik begitu ya. Ini perlu saya sampaikan juga. Praktika, kadang disebutnya praktika. Kadang ada yang menyebutnya praktikum. Nah, ini kita ikuti saja EYDL gitu ya. Pengertian apa itu praktik? Strategi pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa dapat mempraktikkan atau memeragakan atau mensimulasikan secara empiris kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektif secara simultan menggunakan sarana laboratorium. Laboratorium adalah tempat tentunya bagi produk tertentu kan berbeda ya labnya. Perkantoran, pabrik, dan sebagainya. Contoh kalau di kimia tentunya kita harus memiliki lab kimia. Mahasiswa baik itu aspek kognitif ya, psikomotif juga afektifnya bisa secara simultan bisa ditingkatkan gitu ya. Nah, mungkin ini pembelajaran daring sekarang ini mungkin agak bermasalah terkait dengan praktik Ibu sekalian. Kemarin saya berdiskusi salah seorang orang tua mahasiswa putranya itu atau anaknya belajar di kedokteran gigi. Nah, kata beliau bagaimana praktiknya gitu. Kalau lihat video terus kan nggak mungkin. Harus ada praktiknya, betul saya bilang. Tentunya ada keterbatasan. Mungkin nanti ke depan perlu dirancang ya. Bagaimana praktikum yang tetap sesuai dengan protokol kesehatan misalnya ya. Saya sekarang ada mahasiswa yang sedang S2 di UGM, ada di lab saya di Unsur, dia ada kolaborasi. Saya batasi maksimal satu ruangan itu 2 orang gitu ya. Karena agar menghindari kerumunan istilahnya. Jadi saya kalau ada 3-4 orang kadang langsung ditegur oleh kepala labnya, Pak, kebanyakan mahasiswa. Saya bilang, ya mohon maaf. Jadi kita menjagalah daripada terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, tentu kita harus jaga protokol kesehatan. Tapi tentunya tidak kemudian menghilangkan ini ya, bagaimana kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektif mahasiswa di lab itu bisa tetap ditingkatkan demikian ya.
Nah, pembelajaran di laboratorium merupakan komponen penting dalam pembelajaran yang perlu diadakan untuk mencapai tujuan pelajaran. Nah, bagi bidang ilmu sekalian ya, tentunya sangat pelajaran di laboratorium. Teknik elektro, teknik mungkin sipil ya, ataupun juga teknik industri ataupun mesin, apalagi teknik kimia dan sebagainya ini penting ya. Jadi pembelajaran di laboratorium dikembangkan berdasarkan hasil identifikasi kompetensi lulusan yang diharapkan. Pada umumnya, biaya pembelajaran di laboratorium cukup mahal. Nah, ya kita tahu lah, saya misalnya di lab kimia analitik tentu kalau ingin membeli untuk titrasi misalnya penentuan garam dengan argentometri, nah kita membeli senyawa agen nitrat itu kan mahal, ya perak gitu ya. Tentu lebih ya, bagaimana kita bisa lebih efisien ya. Ya harus dirancang nah ini pedoman praktik ini secara efektif dan efisien. Saya kadang suka menegur mahasiswa, kenapa Anda membuat larutan 1 liter? Tanya keperluan Anda berapa mili? Nah, saya sering cek itu kalau mereka membuat ini ya proposal untuk penelitian tugas akhir, saya selalu tanya itu. Kenapa Anda membuat 1 liter? NaOH misalnya 6 normal gitu ya, 6 atau molar. Kenapa Anda tidak gunakan yang lebih kecil misalnya? Kenapa? Ini tujuannya ini. Lab itu ya biayanya cukup mahal, maka harus lebih efektif dan efisien tentunya. Lebih apa namanya juga ramah lingkungan. Nanti limbahnya mau dibuang kemana itu kalau kelebihan kan? Anda perlunya 100 mili, 200 mili ya cukup lah. Tidak harus membuat 1 liter. Saya sering menegur mahasiswa begitu. Agar mereka memahami ini. Lab itu yang mahal dan kemudian harus dibuat pedoman atau rancangan praktikum yang lebih efektif dan efisien. Itu filosofinya. Kemudian ini saya masuk ke sistematika untuk pedoman praktik ya. Ada identitas mata kuliah. Ini penting buat sekalian ya. Mata kuliahnya apa? Jumlah SKS-nya berapa? Semester berapa? Nama dosen pengasuh atau pengampu sering disebutnya. Ada deskripsi singkat mata kuliah praktikum tersebut. Kimia analitik dasar ya. Saya sebut deskripsi mata kuliahnya. Ada dengan misalnya teori kuantitasi ataupun geometri dan sebagainya. Sasaran belajarnya apa ya? Lalu ada pendahuluan sama lebih kurang sama ini deskripsi sasaran pembelajaran praktikum mengacu ke GBRP atau SAP tadi ya atau RPS maaf. Tata tertib dan etika praktik ini penting buat kalian nih. Tata tertib dan etika praktik ya. Dulu saya pernah mendapati gitu ada mahasiswa yang iseng-iseng menggunakan asam sulfat pekat. Mungkin Bapak Islam yang pernah praktikum ya. Asam sulfat pekat kan itu berbahaya gitu. Dehidrator sekaligus oksidator. Ada yang iseng di menggunakan pipet gitu ya, itu kan berbahaya ya. Itu baju pralabnya itu, nah itu perlu disampaikan. Tertib etika praktik bidang mata kuliah masing-masing itu perlu disampaikan. Alokasi waktu praktik misalnya 1 SKS setara 3 jam praktik di lab misalnya itu perlu dijelaskan. Tempat praktikum ya, ruang laboratorium, bengkel, community polo atau dan sebagainya. Teori atau prinsip dasar yang menjadi dasar praktikum ini penting juga dijelaskan tentang teori untuk analisis argentometri, teori Volhard misalnya kalau di bidang kimia, teori dan sebagainya. Ini perlu dijadikan sebagai landasan praktik mahasiswa. Nah, bila praktik lebih dari 1 judul dalam 1 semester, maka masing-masing praktik harus dijelaskan. Singkatnya sasaran belajarnya apa? Saya misalnya di kimia pemisahan tentunya ada nanti ada praktikum kimia pemisahan itu tentunya beda-beda nanti ininya apa namanya jenis praktikumnya. Praktikum 2 deskripsi singkat, sasaran pembelajaran praktik dan sebagainya. Ini tergantung pada level praktikum yang direncanakan. Contoh misalnya level hanya diketahui bahan dan hasil. Kimia dasar kalau kami misalnya di kimia ya. Praktikum level 1 tentukan bahan, alat dan buktinya hasil itu tidak diketahui. Mahasiswa harus menentukan nah misalnya tadi yang gampang kadar garam misalnya NaCl, maka mahasiswa diberikan bahan, alat dan metode lalu hasilnya bisa juga diketahui. Kadar NaCl-nya 1%, silahkan ditentukan sama atau tidak hasilnya. Misalnya begitu ya. Tapi ada juga praktik level 2. Bahannya ditentukan, metode dibiarkan masih yang memilih tadi. Kalau misalnya menentukan NaCl bisa menggunakan metode Mohr, metode Vaillant atau metode Volhard. Silahkan masih memilih sendiri mana yang mau dipakai. Nah, tentunya disesuaikan dengan bidang Bapak sekalian ya. Ini contoh. Lalu hasilnya kita tidak berikan NaCl-nya kadarnya berapa, kita rahasiakan. Biar masih nanti menentukan. Itu yang level 2, tentunya kesulitannya lebih tinggi.
Jangan lupa jelaskan masalah kamu selama praktik ya. Saya sering juga diminta di jurusan kimia untuk menyampaikan tentang keselamatan kerja juga. Kesehatan dan keselamatan kesehatan ya. Ya, ini yang penting juga disampaikan kepada mahasiswa. Lembar kerja dan borang yang perlu disiapkan untuk mencatat hasil pengamatan, pengukuran dan semacamnya, serta untuk praktik lapangan. Pasti dulu saya pernah misalnya ya bersama-sama ke satu hutan misalnya di tertentu tentunya yang sudah izin ya, kita mengambil sampel obat, apa istilahnya mencari apa namanya itu bahan baku untuk obat misalnya begitu ya. Maka kita mengambil beberapa spesies tanaman lalu kita analisis di lab, dicari zat aktifnya apa dan sebagainya. Ini contoh, tentunya ada observasi seperti apa. Baik, Bapak sekalian, ini mungkin materi kita pada siang ini. Nanti apa namanya untuk sesi berikut setelah pengenalan, ini baru pengenalan begitu ya, terkait dengan anatomi bahan ajar dan praktika. Nanti kalau misalnya perlu masuk ke langsung terkait dengan sitasi dan anti plagiarisme, kalau memang bisa masuk langsung, nanti bisa lebih banyak praktiknya. Sementara saya kembalikan dulu ke Pak Samuel, mungkin kami persilakan Pak. Mas Pak untuk diskusi boleh, jadi kalau ada yang mau ditanyakan kami persilakan Pak. Silakan. Ini yang tadi singgung mengenai bagaimana menyusun bahan ajar untuk praktik loh Pak. Ya. Yang langkah yang agak sulitnya itu Pak, langkah pertamanya itu loh Pak, maksudnya langkah awal. Misalnya elektronika analog misalnya Pak. Yang kita mau menyusun yang paling pertama kali itu loh Pak. Ya Pak. Langkah awal itu bagaimana menyusun yang paling pertama. Dia kalau sudah ketemu awalnya kan bisa Pak. Iya. Iya Pak, betul. Iya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Bapak ngerti Tetrom. Baik. Ya, lebih kurang sama saja Pak dengan Bapak membuat tadi ya, mungkin bahan modul dan sebagainya. Tentunya kita ya, mata kuliah, deskripsi singkat atau silabus ya Pak ya. Jadi kompetensi apa yang mau ditentukan lebih dahulu Pak, dalam mata praktikum itu istilahnya gitu ya, mata kuliah praktikum lah kita sebut. Jadi kalau saya ada mata kuliah kimia pemisahan, ada praktikum kimia pemisahan. Tentunya berbeda nanti Pak ya, apa namanya, capaian pembelajaran untuk materi kuliah kimia pemisahan misalnya dengan praktikumnya kan tentunya berbeda. Jadi kita sebutkan di sini Pak, deskripsi singkat mata kuliah. Contoh saya misalnya, maaf nih contohnya saya bidang kimia dulu. Untuk kimia analitik dasar misalnya, maka deskripsi singkat maka masuk nanti terampil menggunakan metode titrasi dan gravimetri untuk penentuan zat di dalam sebuah sampel. Misalnya contoh begitu Pak ya. Untuk elektronika mungkin bisa menyesuaikan kira-kira deskripsi mata singkat matanya apa. Sasaran belajarnya apa Pak ya. Nah setelah itu baru Bapak mengembangkan ke sini gitu ya, untuk setelah menentukan tadi ini kan sudah ditentukan oleh ada pedoman, ada buku pedoman akademik tentunya Pak ya. Kita sudah memiliki buku pedoman akademik. Silakan Pak diambil dari sana. Pedoman ini mata kuliah tentunya tidak boleh berbeda dengan di pedoman akademik kan. Jumlah SKS juga sama, tidak boleh berbeda di sini Pak. Ketentuannya dia semester berapa mahasiswa ini mengambil mata kuliah ini sudah ditentukan di pedoman akademik ya Pak ya. Lalu, nah mungkin nama dosen ini kadang-kadang bisa berubah. Ada tim teaching lah istilahnya Pak ya. Silakan. Nah, deskripsi singkat mata kuliah bisa diambil Pak dari silabus. Silabus mata kuliahnya apa? Sasaran belajarnya apa? Ini yang mungkin kita perlu dari tiap tahun kalau ada memang perubahan atau perbaikan silakan Pak dibahas dalam kelompok bidang kajian kalau di kami Pak. Nah, lalu pendahuluannya ini Pak. Setelah kita menentukan tadi sistematika ya, identitas mata kuliah ini baru ke pendahuluan. Sebetulnya isinya lebih kurang sama saja Pak. Ada deskripsi singkat praktikumnya, sasaran pembelajaran praktikumnya apa, ini mengacu ke tadi Pak, GBRP atau PS. Ya, Bapak harus mengacu ke RPS Pak. Ini Pak sering ditanya Pak oleh asesor Pak, kalau nanti prodi Bapak di asesor. Prodinya sudah apa Pak akreditasinya Pak Parno kalau boleh tahu Pak sekarang? Kalau di teknik elektro yang ini B Pak, baru masih B ya. Nah, insya Allah kan masih ada peluang untuk menaikkan ke A Pak ya. Nah ini
kemarin asesor kami itu bertanya Pak itu Pak. Jadi sampai RPS itu dibedah satu persatu Pak. RPS mata kuliah ini bagaimana? Mata kuliah ini bagaimana? Itu berarti PR-nya dari sekarang menyelesaikan itu Pak. RPS tiap mata kuliah termasuk RPS untuk mata kuliah praktikum Pak. Kadang-kadang saya diskusi dengan teman saya Pak, dosen teknik elektro di Untut. Beliau kemarin juga menjadi tim untuk akreditasi ya. Itu sampai semua dokumen kan harus lengkap. Apalagi sekarang akreditasinya kan online Pak ya, daring. Itu kadang lebih menyulitkan kadang-kadang. Semua dokumen harus di-scan, disimpan di Google Drive misalnya, nanti di-share ke asesor. Asesor harus mempelajari satu persatu begitu. Nah, itu harus detail Pak, harus lengkap. Dokumen itu harus lengkap. Kadang-kadang boleh jadi asesor itu ingin melihat saja kita serius atau tidak Pak menyimpan itu. Pak. Itu kemarin itu asesor kami Pak, kemudian asesor kami itu dari satu ITS yang di jurusan kimia itu, satu dari Unhas Pak. Dua-duanya itu sudah senior dan bahkan yang asesor dari Unhas itu beliau ketua LP3M-nya Pak, penjaminan mutu di Unhas gitu. Sebelumnya ketua atau sekretaris LPPM beliau. Nah beliau tanya itu Pak detail terkait dengan profil lulusan. Profil lulusan itu ditanya Pak. Nah, tapi kemudian kami sedikit tersenyum lah, belum menyampaikan ya ini kan yang dibuat baru yang belum KKNI katanya. Nanti silahkan dibuat yang sesuai dengan KKNI. Nah, jadi kami sekarang PR-nya itu Pak. Walaupun sudah akreditasi A, kita coba merevisi lagi kurikulum agar bisa sesuai dengan KKNI dan mungkin nanti kita sebetulnya bisa juga mendaftarkan agar terakreditasi internasional. Karena kebetulan alhamdulillah di tempat kami Pak, kami di jurusan kimia ada satu jurnal yang sudah terindeks Scopus sekarang ini. Jurnal molekul namanya, dan ini mungkin juga peluang bagi kami untuk bisa mendapatkan akreditasi yang lebih tinggi. Kalau di Sinta itu, saya maaf bukan berbangga, tapi kebetulan kalau dicek di Sinta itu, prodi kimia itu termasuk Sinta skornya paling tinggi kalau di Unsur Pak, di Unsur begitu ya. Tentu tidak bisa dibandingkan dengan perguruan tinggi lain, tapi kalau di tempat kami ya, ini memerlukan ini Pak, betul. Setiap dokumen itu penting untuk kita simpan Pak, dan kita siap-siap kalau nanti ditanya oleh asesor. Demikian ya Pak Parno ya, mungkin lebih detailnya silakan Bapak nanti ini Bapak bisa nanti masuk ke sini Pak. Ini materi ini sudah saya upload di Google Classroom. Ya nanti Bapak bisa bergabung di sini nih. Tadi saya sudah saya buatkan Google Classroom di sini. Oh yang ini ya. Nah ini kodenya JZYWRW. Nanti Bapak klik pengenalan bahan ajar. Nanti materi yang tadi ada di situ, bisa di-download. Terima kasih Pak atas pertanyaannya Pak ya. Ya, makasih Pak. Sama-sama. Silakan yang lain kalau masih ada. Itu Pak Parno memulainya aja tuh yang susah. Kalau sudah mulai lancar itu Pak Parno. Betul Bu. Terima kasih Bu. Ya, tinggal memulai ya Bu ya. Iya. Cepat Pak, dimulai Pak Parno. Pasti kalau udah Bapak mulai. Betul. Hebat ya. Silakan Bu. Ya. Pak Dadan, saya boleh bertanya? Silakan Bu, silakan. Ya, baik. Begini Pak, kalau tadi Ibu kan Heni, ada, ini Ibu Heni ya. Betul dengan Ibu Heni. Kalau buku monograf itu kan lebih luas ya, lebih luas dari buku ajar. Karena itu kan dia minimal halamannya 60 ya Pak ya kalau nggak salah syaratnya. Nah, pertanyaan saya kan misalnya dari hasil-hasil penelitian, pengabdian, kemudian kami buat buku ajar, ya. Kemudian dari beberapa buku ajar itu kan bisa beberapa buku ajar ya sesuai mata kuliah yang kami ambil. Nah, tapi objeknya sama. Saya kasih contoh misalnya saya mengajar mata kuliah biologi konservasi, mata kuliah biologi perairan. Kemudian penelitian pengabdian saya itu lebih ke ekologi perairan, ke konservasi, dan seterusnya. Tapi buku ajarnya jadi beda-beda. Apakah materi yang sudah pernah dipublish dalam buku ajar boleh digabungkan menjadi sebuah buku monografi? Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi filosofinya berbeda, Bu. Jadi kalau buku monograf, ini mungkin di pedoman angka kredit terbaru bisa dicek ya, Bu. Monograf itu nanti masuknya ke bidang penelitian, Bu. Bidang 2 berarti ya. Monograf, referensi itu ini masuknya ke bidang penelitian. Sementara buku ajar itu masuknya ke bidang, kalau ini bidang B disebutnya, maaf ya. Penelitian bidang B. Buku ajar itu masuknya bidang A, Bu. Pengajaran. Nah, jadi itu berbeda, Bu. Buku ajar itu masuknya ke pengajaran. Monograf itu masuknya ke bidang B, penelitian. Nah, buku ajar itu dikembangkan untuk
tadi ya untuk kepentingan satu mata kuliah tertentu, referensinya boleh Bu mengambil jurnal, hasil penelitian gitu ya Bu ya. Dari buku teks juga dipersilahkan, rujukannya Bu ya. Sementara buku monograf itu adalah betul seperti Ibu sampaikan tadi, hasil penelitian. Misalnya contoh saya ada, maaf saya share yang sedang kami buat ya Bu ya, kami juga ini. Saya membuat judul aplikasi kromatografi cair kinerja tinggi untuk analisis pestisida dan obat. Saya membuat, ya ini draft buku monograf ini udah lebih dari 60 halaman nih. Rencana mau dicetak 2 tahun ini. Nah, kami membuat ini setelah kami publikasikan di 3 jurnal, Bu. Nah, saya sudah ada publikasi di 3 jurnal dari tahun 2013, ada 2017, ada tahun 2020 juga yang terbaru. Kami kompilasikan ini sebagai sebuah buku monograf. Saya mendapatkan informasi demikian memang dari beberapa teman lah. Katanya memang buku monograf bisa ditulis setelah kita punya pengalaman track record dalam bidang tertentu dan sudah ada hasil yang dipublikasikan. Mungkin itu sebagai catatan saja Bu ya. Jadi memang buku monograf itu hasil kompilasi dari penelitian Bu. Tentunya kita tulis ulang begitu Bu ya. Tentunya juga boleh Bu nanti publikasi yang pernah Ibu publikasikan itu, baik itu jurnal nasional maupun internasional, itu Ibu citasi. Ibu jadikan referensi dalam buku monograf itu. Ibu jadikan referensi dalam buku ajar juga boleh-boleh saja Bu. Tidak ada masalah. Selama tadi tujuannya berbeda. Buku ajar ini untuk mata kuliah tertentu, untuk bidang A ya Bu ya, pengajaran. Sebenarnya buku monograf itu adalah kompilasi hasil yang sudah berjalan mungkin 5 tahun atau 10 tahun. Ibu sudah expert di bidang biologi perairan tadi misalnya, Ibu gabungkan menjadi sebuah buku monograf. Silakan Bu. Demikian penjelasannya ya. Ya, baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Justru malah demikian Bu, seharusnya demikian. Kita menjadikan rujukan dalam buku itu memang publikasi-publikasi yang pernah kita publikasikan ya. Sudah publish lah begitu. Demikian. Terima kasih. Kalau ada lagi mungkin sudah pukul 1 ini kalau di tempat kami. Monggo Bu Ida ya. Nyambung tadi yang tentang monograf. Silakan. Ya. Tadi kan Bapak bilang bahwa buku monograf itu adalah kompilasi dari beberapa penelitian kita yang sudah kita publikasi. Oke, ya. Apakah kompilasi publikasi itu substansinya harus sama? Artinya gini, dia apakah dalam payung yang sama? Apalagi kan kadang kalau kita membimbing mahasiswa kadang gitu ya, kita publikasi secara terus ini. Bisa nanti yang satu tentang A misalkan, yang satu tentang ini metode B, satu ini. Jadi berbeda gitu Pak, tidak satu ini itu bisa nggak dibuat dalam satu buku monograf? Ya. Nah ini boleh Bu dibaca ini. Ini saya contohkan yang sedang saya buat ya Bu ya. Aplikasi KCKT. KCKT ini kan metode ya Bu. Ini metode namanya kromatografi cair. Alatnya juga namanya alat HPLC. Kami di Lab Riset Unsur itu ada 5 atau 6 lah alat ini. Nah, saya aplikasinya berbeda Bu nih Bu. Ada analisis pestisida. Pestisidanya nanti macam-macam Bu. Kita tahu pestisida ada fungisida, ada herbisida misalnya Bu ya. Obat juga sama Bu. Obat ini bisa macam-macam ini dan tidak mungkin kan satu mahasiswa mengerjakan Bu. Saya sudah share beberapa penelitian mahasiswa misalnya terkait dengan obat anti jamur, obat anti inflamasi misalnya, ataupun juga obat-obat lain. Nah, ini kita kompilasi menjadi sebuah buku monograf ya. Dan ini saya menyertakan ini penulis kedua saya ini mahasiswa saya Bu, bimbingan saya ini yang sudah lulus. Ini lagi mau S2 ini. Kemarin sudah diterima di Malaysia sebenarnya untuk S2 tapi beasiswanya belum turun. Mungkin mau nyari beasiswa yang lain. Nah, maka saya melibatkan tim begitu ya, termasuk juga mungkin nanti tim saya lah di jurusan. Ini belum semuanya kita masukkan. Tetapi intinya adalah kompilasi memang hasil penelitian, Bu. Tetapi tentunya ada korelasi ya, Bu ya. Kenapa saya menyebutkan analisis pestisida dan obat? Karena mayoritas memang pestisida dan obat ini bisa dianalisis dengan KCKT ini. Begitu. Mungkin ada penulis lain yang menuliskan judul yang mirip-mirip juga bisa jadi ada, Bu. Tetapi kan obat apa dan pestisida apa yang saya tulis di buku monograf ini mungkin berbeda dengan pengalaman peneliti lain menulis monograf yang mirip gitu. Demikian ya Bu Ida ya. Silakan Bu dikembangkan buku monografnya, hasil penelitian mahasiswa dan mungkin penelitian Ibu begitu. Ya. Demikian Bu. Ya. Oke. Ya, makasih Pak Dadang. Soalnya kan kalau buku monograf ini dia kan masuk dalam kalau kita naik Japung itu kan masuk dalam bidang B. Bidang B, Bu. Ya. Penelitian, Bu. Bidang B, ya. Kumnya 20, Bu, lumayan, Bu. Nilai kumnya angka kreditnya 20 paling tinggi, ya. Iya, oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Demikian mungkin Pak Samuel, dipersilakan kalau masih ada atau sudah cukup, silakan.
Saya stop share dulu, mungkin kalau mau difoto. Silakan Pak Samuel, saya kembalikan ke Pak Samuel. Pak Samuel masih mute itu, unmute. Suaranya Pak belum kedengaran Pak ya. Oh ya. Sudah sore mungkin di sana ya Bu ya. Sudah sore, ini sudah pukul 3 di Ya, sana Bapak ya. Ibu, kalau bisa Sudah jam 3, Pak. kameranya diaktifkan ya untuk foto ya. Ya, tahan. Wajahnya kelihatan biar di ya ambil gaya sedikit lah. Ya. Iya. Saya juga Bu mau. Adelina itu ya, sambil nyetir sambil ikut webinar itu. Silakan. Ibu Adelina sambil nyetir. Bentar ya, bentar lagi. Satu kali lagi. Yuk. Ya, baik. Ya, baik Bapak Ibu. Kegiatan telah berakhir dari durasi hampir 2 jam ya, dari jam 13.00 hingga jam 15, tapi ini lewat 5 menit ya. Ya, terima kasih untuk Pak Dadan Hermawan Iya, Pak. telah memaparkan materi pertama di pertemuan pertama ini. Pertemuan berikut Pak, sesuai jadwal besok pada jam yang sama Pak. Betul Pak, siap. Ya. Ya, jam 3 kalau barat jam 11 hingga jam 00 Pak ya, siap. Ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri pertemuan ini dan jangan lupa besok bisa hadir di pertemuan kedua pada program penyusunan pada jam 1 waktu Papua. Foto saja dulu sebelum dikasih per orang Pak Ya, Safiuddin. Nanti jadwalnya akan di-share. Ya. Ya, sampai jumpa besok ya Pak. Ya, terima Baik, kasih. terima kasih. Ya. Ya, mohon pamit ya Pak. Terima kasih. Selamat jumpa. Ya. Terima kasih Pak. Mohon izin live Pak. Ya. Saya juga mau izin live. Ibu Adel, lihat ke depan harus nabrak orang. Tapi kurang stabil tadi. Ya. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Oke. Oh, Bu lagi di ini ya, di on the way ya. OTW. Baik, saya tutup ya. Ya. Jangan lupa absen ya semua. Absen ada di chatting Zoom. Oh, ya. Iya, saya belum absen. Ya, oke. Baik. Terima kasih. Oke, makasih Pak.